Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Ibu Bapak kalian mitra sekalian. Sebelum saya mulai, saya mohon izin melepas masker ya. Tadi Vincent sudah bilang warning ke saya, protokol kesehatan. Saya jadi grogi mau lepas di sana. Mohon izin dulu ya, suara masyarakat lebih banyak mengizinkan. Sadu-sadu ya. Ada jarak lumayan ya. Ya, beautiful Sunday. Hari Minggu yang bahagia. Saya mau kasih testimoni juga, Vincent, bahwa sudah 2,5 tahun kita melalui pandemi ini. Ada yang tidak lewat gitu ya, tidak jadi penyintas, survivor gitu. Bahkan mungkin saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, teman-teman banyak sekali ya, tidak terhitung. Ya, kita akan persembahkan kebajikan dari Dhamma Desana hari ini kepada para mendiang, teman-teman, saudara, kerabat kita semuanya. Semoga mereka di kehidupan berikutnya terus melaju dalam jalan Dhamma ini dan pada akhirnya mencapai kebahagiaan tertinggi, Nibbana Paramangsukang. Hari ini juga istimewa Bapak Ibu, karena ada yang sadar nggak bahwa tanggal berapa sekarang? September 11, ya kan? Ada satu peristiwa yang sangat mengubah dunia. Sejak itu dunia berubah, terutama di peraturan penerbangan. Protokolnya berubah. Di penerbangan waktu kita muda dulu, kita dikasih makan, minum gitu ya, kan pakai sendok garpu dari logam. Kalau kita ke luar negeri, pakainya tambah pisau untuk motong roti, motong steak atau apa gitu ya. Sejak peristiwa itu, sekarang semua terbuat dari plastik. Tahu ya kenapa ya? Karena 21 tahun yang lalu, nah kita kan kenang juga, itu towering, saya ingatnya selalu tower, twin tower, ditabrakan oleh pesawat ya. Total sebetulnya kita lihat 2 ya, tapi sebetulnya ada 4 pesawat kalau kita mau review lagi. 2 di twin tower itu, kemudian 1 di Pentagon, dan 1 lagi yang gagal sebetulnya mengincar White House, Gedung Putih. Nah, tapi para penumpangnya berontak begitu, nekat melawan, akhirnya jadi pilot terorisnya itu ngawur ya, jadi melenceng dari targetnya, akhirnya mendarat di semak-semak sekitar sana gitu. Ya, jadi ada 4 gitu ya, ya, bahaya, silo gitu ya orang bilang. Ini kok Bapak Ibu kelihatan tegang sih. Bapak Ibu tegang, ini auranya tegang nih gitu loh. Padahal kan nama wiharanya apa nih? Dharma Suka loh. Artinya apa Dharma Suka? Sukang itu suka artinya aho sukang, bahagianya. Bahagia, gembira, riang dalam Dhamma. Iya kan? Jadi kita santai aja ya, riang-riang aja kayak biasanya lah. Saya testimoninya bukan begitu ya. Maksudnya gini, sejak peristiwa itu mengubah dunia. September 11. Kita kenang juga lah, ada hampir 3.000 orang meninggal, termasuk 19 terorisnya gitu ya. Ya, di event tersebut dan mengubah dunia. Nah, sama pandemi pun hampir nyaris kita lalui, sebentar lagi nanti WHO umumkan mungkin menjadi statusnya endemi begitu, kayak influenza gitu ya. Tetap ada, kita live in peace dengan virus-virus itu, tapi kita show must go on, life goes on, ya. Tapi dengan cara yang baru, yang tidak akan lepas. Saya bilang sama Romo Sarwan tadi, kita sudah tidak akan lepas masker mungkin. Kemanapun jadi, kalau saya naik motor aja, naik mobil aja, kalau nggak pakai masker rasa gimana gitu ya. Padahal ya sebenarnya bebas aja ya, di jalan sudah nggak wajib. Tapi saya kepengen tetap pakai gitu. Tapi saya selalu kalau pas kenalan sama orang, saya tetap jaga manners sebagai seorang human. Saya bukan robot. Robot tuh udah kayak Robocop gitu, seperti gitu kan. Nah, saya tetap kalau kenalan belum ketemu ya tunjukin wajah, bertamu tempat orang gitu. Kalau pakai lagi ya nggak apa-apa, tapi minimal tetaplah kita tuh kelihatan gembira ya, sukangnya tuh kelihatan gitu loh. Karena kalau pakai masker gini, apa yang bisa kita lihat dari orang tersebut? Ekspresinya. Manusia jadi kayak tanpa ekspresi, kayak zombie gitu ya.
Nah, lain kali mungkin ya Vincent kamu orang pandai kan bisa bikin masker transparan. Plastik gitu, tapi plastik yang ramah lingkungan, tapi yang ada lubang-lubangnya, tapi virus nggak bisa masuk. Itu gimana caranya? Dah pikirin ya. Itu mengubah dunia. Kamu langsung buat omset tinggi dari konglomerat nanti ketemu itu ya bahan transparan ya. Itu kelihatan tadi itu cantiknya, rupawannya tetap kelihatan, smile-nya kelihatan ya. Oke, jadi kita hari ini kita akan mengenang September 11 dan juga nyaris berakhirnya pandemi belum secara resmi ya. Dan tadi siapa bilang tadi lupa apa ya? Oh ini adalah ya 2,5 tahun lalu kita lewatin adalah ceramah perdana saya yang offline. Dan tadi malam saya Zoom itu adalah di Medan ya, panitia Medan, ITBC, International Theravada ITBC, International Theravada Buddhist Center di Medan. Itu adalah ceramah online terakhir saya. Maksudnya terakhir apa? Belum ada panggilan online lagi. Ya kan dipanggil lagi ya mau lagi gitu sih, tapi belum ada, berarti mungkin sekarang sudah bergeser ya jadi offline lagi ya. Very happy, aku sukang ya, dan di Dharma Suka juga, saya happy sekali. Terima kasih Vincent dan Romo Sarwan yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing ini. Saya akan sharing secara cepat dalam 1 jam. Kenapa cepat? Karena materi yang saya sampaikan ini serius, mendalam, nggak main-main. Biasanya saya bawakan untuk retret selama 2 hari. Retretnya judulnya Retret Kematian. Ini ngomongin kematian kan, mengenang September 11, mengenang saudara-saudara kita yang tidak melintasi COVID pandemi ini dengan baik gitu ya. Oke, jadi judulnya Pelita dalam Gulita. Maksudnya apa? Buddha itu menyarankan kita untuk tidak jadi buta. Kita tuh dianggap orang buta. Kalau beliau tuh Buddha. Mirip ya, buta dan Buddha. Orang buta itu repot. Tidak punya pelita atau lampu atau lilin bagi dirinya sendiri. Kalau dia itu membawa lampu pun, bawa lampu untuk penerangan jalan supaya orang nggak nabrak dia. Orang buta itu tetap bisa ketabrak. Loh kok bisa? Kan ada lampunya di bawah gitu ya. Karena dia juga nggak tahu selama on the way itu lampunya mungkin sudah mati, udah padam, udah nibana. Nibana artinya padam, ya, sudah padam. Dia nggak tahu sehingga tetap ketabrak dan dia bisa nyalain orang lain kan. Lah kalau lampu sudah mati kok. Apa kamu buta? Oh iya saya buta. Tidak tahu lampu sendiri sudah padam ya. Nah kita jangan seperti orang buta kata Buddha ya. Yang membawa pelita pun dia nggak tahu bahwa itu sudah padam juga. Karena masih pakai pelita eksternal dari luar. Kalau pelita dalam dirinya sendiri ya tentu kalau matanya melek bisa melihat. Jadi nggak bawa lampu pun, bahkan di kegelapan pun masih bisa kelihatan sesuatu lah. Ya, nggak ditabrak, nggak nabrak. Nah, Buddha mengatakan di dalam Dhammapada 236. Ya, jadi hendaknya kita tuh menjadi pelita bagi diri sendiri. Berupayalah segera menjadi orang bijak yang bersih dari kotoran tanpa bercak, mendekati tataran suciwan surgawi. Ya, jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, modul saya ini mengenai kematian sebetulnya. Kedua, saya harapkan nanti yang pertama kita menjadi kedua ya. Yang pertama jadi pelita. Maksudnya apa dalam hal kematian? Kita sendiri tidak takut terhadap kematian, kegelapan. Tadi karena sudah murup, nggak takut. Tetap kita akan mati, tapi satu, nggak takut sama kematian. Yang kedua, syukur kita bisa membantu teman-teman yang menjelang ajal. Menjelang kematian kita bantu supaya nanti berangkatnya tuh landingnya lagi itu baik. Ini penting. Yang ketiga, kita juga membantu keluarga yang ditinggalkan supaya bisa tabah, stay strong, ya, melanjutkan kehidupan. Nah itu 3 sasaran dari Dhammadesana ini. Ya, oke sekarang kita PR-nya ke dalam dulu. Kata Buddha kita harus menempatkan diri kita pada hal yang baik dulu, baru nanti berusaha membimbing orang lain, gitu kan? Ya, jadi kita tanya, kenapa sih kita tuh takut mati? Kalau kita masih takut mati, kamu udah usah sok nasihatin orang lain deh.
Kalau kamu layat gitu ya layat-layat aja, bye-bye lah, doakan terbaik, tapi jangan sok nasihatin. Wong kamu sendiri takut mati kok. Kamu aja masih nangis-nangis, ngapain ke rumah duka? Ya nambah orang, jumlah dukanya nambah banyak toh. Kamu harusnya menjadi pelipur, penghibur. Tapi kita ke rumah duka, biasanya ada 10 orang menangis, ketambahan kamu. Jadi 11 orang, ke-11an menangis. Macam mana ini? Ini bocengli namanya tuh. Ya. Kalau ada Buddha datang, ada Bante datang, nggak usah Buddha lah, Bante aja. Nanti datang. Apa biksunya lantas nangis-nangis sama kita? Lah ini saya panggil untuk doain kita, untuk memberikan kekuatan, malah ikut menangis. Nah itu cara simpati yang mungkin tidak pas. Memang natural sih, tapi kurang pas. Nah, kita belajar lagi ya, bagaimana sikap yang bijak, yang sesuai dhamma sejati, sadama, dhamma sejati untuk menghadapi kematian ini. Diri kita sendiri maupun orang lain. Ya. Jadi penyebab takut mati, kata Buddha, di dalam Anggutara Nikaya 4, Sutta 184. Ya. Saya nggak hafal, saya nyontek. Saya kalau ceramah Bapak Ibu, saya tidak suka kalau ngarang-ngarang. Saya punya silabus, punya modul. Ini kalau di slide ya bisa. Tadi Romo tanya, Romo Sarwan perlu pakai modul nggak? Nggak usah. Kalau ini sudah bosen saya lihat di screen terus. Sekarang kemarin screen kecil, sekarang screen besar gitu sama aja. Saya kepengen face to face, eye to eye dengan Bapak Ibu sekalian. Boleh? Asik, aku suka. Tepuk tangan dulu buat kita dong. Saya udah kangen, Vincent. Kangen untuk lihat kamu-kamu gitu. Aku lupa wajah kamu. Coba merah putih bukan apa sih? Iya. Pakai lagi. Sorry ya Vincent. Nggak kelihatan. Saya nggak pakai kacamata soalnya. Kacamata saya gini. Saya buta kalau begini. Saya kalau pakai ini saya nggak bisa baca. Jadi Bapak Ibu tuh sebetulnya rabun saya lihatnya. Nah ini baru ceton ya. Rabun, tapi ya nggak apa-apa, hidup pilihan kan ya. Saya kalau lihat begini saya nggak bisa baca ini. Kalau saya pakai ini nggak bisa baca ini. Susah hidup nih ya. Kacamata susah nggak? Kacamata susah. Hidup adalah duka kan ya. Life is hard. Punya kacamata aja susah ya. Nggak punya kacamata lebih susah lagi. Apa sebab kita takut mati? Buddha mengatakan dalam Abhaya Sutta. Saya tuh kalau sering dhamma begini jarang menggunakan pendapat pribadi Vincent. Saya banyaknya nyontek dari big boss saya sama Sambuddha Gautama. Ya kan saya tulis riwayat hidup beliau sudah mungkin 10.000 halaman itu ada. Kemudian juga saya terjemahkan dari bahasa ibu beliau, Sanskerta dan Pali. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hasil terjemahan saya beberapa ada di meja depan, Bapak Ibu boleh ambil pulang, nggak usah bayar, nggak usah dana, nggak apa-apa. Ya, itu sudah didanai oleh dermawan-dermawan lainnya, mungkin salah satu juga ada di antara kita. Silakan dibawa pulang aja, ada banyak di depan ya, terjemahan Tipitaka Indonesia. Total ada 34 judul lengkapnya. Saya bertekad dalam hidup ini untuk mempersembahkan hidup saya untuk menerjemahkan Tipitaka dari bahasa Pali dan Sanskerta ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi sudah berapa lama? Sudah 4 tahun. Sudah berapa banyak yang terbit? Paling baru 6 buku, 6 judul. Tapi saya sudah selesaikan 14 judul dari 34. Caputo ya, sudah kira-kira 30% lah. Masih jauh sih Vincent, masih aslinya baru 15-20. Nah itu sudah 14 dari 34 kan, 40% Romo. Enggak, saya pilih yang tipis-tipis dulu. Sisanya tebel-tebel banget. Enggak apa-apa, ya total saya canangkan 23 tahun. Enggak, hari ini saya ganti, 21 tahun mengenang 911, 21 tahun yang lalu. Maksa dikit. Supaya lebih semangat lagi, 21 tahun semoga selesai. Akhirnya bangsa Indonesia ini punya kitab suci Tipitaka dalam bahasa Indonesia sendiri. Sekarang udah ada beberapa terjemahan, itu terjemahannya itu nggak valid, kurang pas, kurang akurat, karena dari bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Bukan dari Pali atau Sanskrit. Bukan dari Buddha language sendiri gitu loh. Ya itulah supaya hidup saya ini agak ada gunanya dikit gitu. Ya kita punya hidup, kita punya ilmu, kalau enggak kita pakai ya buat apa? Ya kan? Oke, kembali ke tadi. Jadi saya nyontek dari Buddha aja, dari Sutta-Sutta. Penyebab takut mati itu ada 4, kata Buddha. Ya. Yang pertama, ya karena tidak bebas dari nafsu. Nafsu apa? Nafsu kesenangan. Masih suka senang-senang. Ya, senang-senang. Jadi kalau kita tuh sering senang-senang di dunia boleh nggak ya? Boleh banget. Silakan, sukang. Ya. Tapi ingat, tidak boleh senang-senang sampai terlalu melekat. Karena itu nanti kita kalau mau mati,
Orang yang hidupnya tuh senang-senang foya-foya terus ya, apalagi kaya raya gitu ya, ada resiko juga loh. Kalau mati itu lebih sayang meninggalkan dunia. Cengli nggak sih? Tapi kalau orang teman-teman saya yang kekurangan, ya makan aja susah, nggak punya uang untuk berobat atau nyekolahin anak, sakit keras lagi gitu ya. Kalau mati itu malah mereka bisa senyum loh. Akhirnya duka ini selesai juga, Landaka gitu ya. Asik gitu ya. Kok aneh nih ya, orang kaya kemarin nangis-nangis takut mati. Saya tengokin, ini orang yang tidak punya duit. Nah kok malah lega, legang gitu katanya. Leganya. Jadi ini saya pelajari secara psikologi gitu ya. Kenapa ya? Karena mereka lebih, ya sudahlah, lebih memahami duka. Jadi sudahlah kita ganti badan, pindah alam aja mungkin lebih baik di sono gitu ya. Kan cingli juga. Nah kedua, Buddha mengatakan kita takut mati karena terlalu melekat pada nafsu ragawi, tubuh. Tubuh tadi mirip ya, kalau tadi cenderung pikiran, senang-senang, sekarang tubuh. Ya bisa kita terlalu senang dugem misalnya, atau senang ya minum-minum lah, atau yang main-main itulah gitu ya. Makin senang, makin terikat, makin takut ninggalin dunia. Ya, yang ketiga, karena kita takut karena belum melakukan kebajikan dan perlindungan dari takut. Dan telah melakukan kejahatan, kekejaman, dan kesalahan. Nah ini, kesalahan itu bahasa Sanskertanya dosa. Kalau dosa bahasa Pali artinya kebencian. Beda ya? Mirip ya? Kalau Sanskertanya kebencian adalah dosa. Dosa Pali, dosa Sanskerta. Kalau dosa Sanskerta artinya sama dengan dosa bahasa Indonesia. Pelanggaran, kesalahan. Nah kita sudah banyak dosanya gitu ya di dunia ini. Itu takut mati. Tapi orang baik. Kenapa? Ya dia mawas diri, waduh gua banyak dosanya, gua kurang banyak sanggup matinya. Ya, sehingga dia jadi takut mati, ya. Nah, yang keempat itu orang takut mati karena ragu dan tidak bersandar pada dhamma sejati. Nah, belum punya pegangan hidup itulah, agama lah, apalah filosofi lah, belum kuat, apalagi yang dhamma sejati. Ya, jadi bisa goyah dia ketika meninggal. Nah, itu dia 4 sebab kematian. Ya, Anda kurang yang mana, Anda sudah yang mana? Ya, kalau sudah bagus, sama wayama, pengupayaan benar, keep up your good work. Kalau belum bagus, ya tolong dikoreksi. Ya, supaya nanti Anda tuh kalau mati, Anda saatnya tiba, ya istilahnya bahasa Pali itu kalagatang. Kalagatang tuh tiba waktunya. Nah, keren ya. Meninggal itu bahasa Palinya tuh tiba waktunya. Bila tiba waktunya, Anda tuh siap. Tapi kabar buruknya adalah kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Nah, itulah nanti perundungannya. Ya, oke, berikutnya ya ada yang nanya lagi. Nah, kita takut mati. Nah, oke, kalau gitu, kalau mati kamu nanti masuk surga, takut mati gak? Dijamin ini, misalnya ada yang menjamin kamu kalau kamu mati masuk surga, masih takut mati gak? Masih aja tetap takut mati. Nah, ini kan aneh kan? Aneh kan? Padahal sudah menciptakan kondisi-kondisi untuk bisa masuk surga. Masuk surga itu sebetulnya Bapak Ibu, saya katakan umat Buddha khususnya gitu ya. Masuk surga itu gampang. Gampang. Tidak usah percaya gimana aja bisa masuk surga. Kalau mungkin tempat lain Anda dikatakan, Anda wajib percaya, yakin, believe. Ya, baru bisa masuk surga. Kalau di sini saya bilang, Anda tidak usah percaya pun bisa masuk surga. Wah, ini aneh nih ajaran gitu ya. Kebalikan kan ya? Iya, nggak usah percayalah, santailah. Kemarin saya talk show di Zoom, ada orang dari agama lain tanya sama saya, di Zoom ada agama lain juga. Saya senang tuh. Gimana Pak? Saya bukan penganut Buddha, tapi saya kepingin belajar. Oh silakan, senang banget gitu ya. Tanyanya langsung gini, saya nggak percaya sama Buddha Pak. Waduh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa gitu ya. Takut saya kan, mayoritas kan ya. Terus, ya pertanyaan Bapak apa gitu ya. Tapi saya tuh percaya pada karma. Wow, bagus sekali Pak. Jadi kalau saya cuma percaya karma, enggak percaya Buddha, saya mati karma baik masuk surga enggak Pak? Nah, saya langsung, Anda tahulah jawaban saya apalah. Ya pasti, ya pasti Pak, amin gitu kan. Udah pasti dong. Ya memang begitu ajarannya. Banyak loh orang enggak percaya Buddha, tapi kalau sesuai karma, sesuai dharma yang diajarkan beliau-beliau itu, Anda enggak kenal siapa itu Siddhartha, siapa itu Suddhodana, siapa itu Bimba Dewi, enggak tahu riwayat Buddha, enggak baca buku Handaka, enggak masalah. Ya toh, profilnya kamu aja Vincent apa loh profil saya? Kamsia ya, bagus ya. Ada yang kurang enggak disebutkan, istrinya berapa gitu kan. Anak saya 3.
Istri saya 3 juga. Tapi bukan 3 paralel, enggak. 1 demi 1. Saya ini umat Buddha yang baik, Vincent. Tati Yampi itu. Anaknya Tati Yampi. Istrimu Tati Yampi. Ya kan? 1 pergi, 2 tiba waktunya. 3 nih masih ada aset. Harus pelihara baik-baik ya. Nah ini, saya ini ya hidupnya penuh dengan dinamika begitu. Ya, Tati Yampi. Sedih. Ya senang ya sedih itu, bingung. Ada di belakang enggak istri saya? Mana istri saya? Enggak kelihatan? Oh ada. Jangan dilihat Bapak Ibu jangan di belakang. Saya aja itu yang boleh lihat cuma saya, istri saya. Nanti di luar kenalan. Namanya Cindy. Kok malah dongeng sih? Tadi lupa gara-gara ngomongin profil. Nah, kamu udah kenal profil Handaka, apalagi udah kenal profil Buddha juga ada masalah. Contohnya apa? Paceka Buddha. Bapak Ibu pernah dengar kan konsep Sawaka Buddha, Paceka Buddha, sama Sang Buddha ya. Paceka Buddha itu belajar sendiri, cari jalan sendiri, tidak ketemu Buddha, dia sendiri bisa menjadi Buddha. Nah ini kan keren kan? Sama, Anda nggak percaya Buddha nggak apa-apa, tapi Anda cari ketemu jalan itu, yang satu itu ya, jalan yang benar itu ya karma lah, paticca samuppada lah, ya ngerti tilakana, jalan suciwan 8 faktor dan macam-macam itu bisa ketemu sendiri. Kalau Anda tuh otodidaknya bagus dan genius spiritually. Ya. Nah, bagaimana cara terlahir di surga sebetulnya? Gampang. Ya. Cara terlahirnya pokoknya Buddha mengatakan di dalam Tamotama Sutta, ya. Jadi telah melakukan perilaku baik dengan tubuh, ucapan, pikiran, mano wacikaya. Ya. Apalagi? Udah itu aja. Kau sudah berbuat baik melalui 3 gerbang karma, mano wacikaya. Tubuh, ucapan, pikiran. Selesai. Itu aja. Nggak perlu percaya, belief, iman, keimanan apa. Nggak usah. Itu repot amat sih. Kalau nggak rajin ke wihara gimana? Ini ngomong di wihara saya bisa di blacklist nih ya. Ya kan ke wihara itu termasuk perbuatan baik juga kan. Belajar dhamma juga kan. Anda bisa tahu pengetahuan dari wihara kan. Ya rajin-rajinlah ke wihara lah. Tapi kalau secara general saya bilang kalau Anda tidak pernah ke wihara pun asal Anda berbuat baik, bikinlah wihara di jalan. Mobile kan sekarang, nggak usah ke kantor telepon, Telkomsel untuk apa, Telkom untuk telepon, sekarang punya mobile phone. Ya sama, mobile wihara. Wihara itu artinya apa sih? Kediaman. Tempat Anda tuh berdiam. Berdiam itu ya bertenang, berdiam, merenung, ya melakukan kebajikan dan macam-macam. Nah, gitu ya. Jadi bisa. Yang penting berbuat baik. Tubuh, pikiran, ucapan. Ya, itu ketika Anda nanti Buddha mengatakan begini, saat tubuh terurai setelah kematian, ia terlahir di tujuan baik di alam surga. Titik. Wah, saya dengar ini gampang ternyata ya masuk surga ya. Ya gampang. Yang bikin sulit itu kan para pemuka agama yang punya kepentingan-kepentingan apa. Kamu harus percaya sama saya. Nanti saya bantu doa kamu baru nyampe kepada beliau lah. Harus lewat saya. Kalau nggak kasih donasi ke tempat saya nanti kamu nggak nyampe. Ah itu repot lah gitu ya. Ini terus ya seperti itu di mana-mana ya. Oke, jadi Buddha juga mengatakan lebih lanjut di dalam sutta yang lain ya, banyak sutta nih ya. Misalnya contohnya apa? Bekal atau sangu. Sangu itu bekal ya, sangu untuk kehidupan mendatang ya. Ada 4 ya. Buddha pakai istilah yang namanya adalah sampada. Sampada itu artinya adalah sempurna. Atau bisa juga artinya itu sukses, berhasil. Anda harus sukses di dunia ini supaya sukses masuk surga. Sukses itu maksudnya apa? Secara dhamma. Kalau Anda tanya motivator, 100 motivator punya definisi sukses 100 macam. Sesuai kepentingan jualan buku dan talkshow-nya masing-masing kan. Branding masing-masing. Kalau Buddha kita lihat kesuksesan itu ada 4. Anda tuh bisa masuk surga kalau sukses sada. Sada sampada. Sila sampada yang kedua, yang ketiga adalah caga sampada, keempat panya sampada. Caga, sada itu keyakinan. Nah, tadi katanya enggak usah yakin. Ya, kalau Anda sudah punya keyakinan tentu lebih baik. Karena dengan keyakinan ini, tapi nothing personal. Anda yakin pada Buddha? Enggak, saya juga kadang enggak ngerti Buddha Gautama ini maksudnya apa. Kalau saya enggak ngerti kan saya enggak bisa yakin. Tapi saya percaya satu aja. Kata Buddha, percaya sama Tathagata itu satunya aja, intinya. Apa tuh sada di dalam Dhamma, terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu. Sada nomor 1 adalah kita yakin terhadap pencerahan, terhadap Sambodhi. Bukan Sambuddha ya, Sambodhi. Bahwa
somebody itu, kecerahan sempurna itu, ya namanya apa, penerangan, pencerahan, apapun ya, itu bisa dicapai. Jadi nothing personal. Anda nggak percaya Buddha Gautama nggak apa-apa. Ada aliran yang lebih percaya Buddha sebelumnya, Buddha Kakusanda, Buddha Konagamana lah, Buddha Padumutara lah, terserah. Ajarannya sama aja sebetulnya. Atau nanti Buddha Maitreya repot-repot belum datang pun didatang-datangkan begitu. Aduh gitu ya. Kalau datang pun ajarannya sama dengan Gautama ini masih sama. What's wrong with Gautama? Ya karena kita masih dalam era Buddha Gautama, sayang. Nggak usah repot-repot lah. Ini aja belum habis-habis. Dia awet-awet, dia nggak habis. Sadanya apa? Kita percaya bahwa body itu ada. Nibbana itu bisa dicapai. Titik, itu aja. Nggak percaya Buddha? No problem. Saya menjadi Buddha berikutnya kalau perlu. Silakan. Itu yang diinginkan oleh Buddha. Jadi enak banget ya guru kita ini nggak usah percaya sama saya, tapi percayalah sama jalan ini. Dicoba sendiri, come and see, ehipasiko, you know. Coba sendiri. Ya. Oke, kedua adalah keberhasilan atau sukses sila. Nah, Anda punya sila ya, dalam arti begini. Ini gampang sekali, sila itu apa? Yang utama, baik para biku maupun para perumah tangga, yang utama tidak melanggar 5 sila. Very easy. Ini ajaran Buddha banyak Tipitaka, tapi sederhana-sederhana aja saya sampaikan. Ya, kalimatnya, memantang membunuh makhluk. Kedua, memantang mengambil yang tak diberikan. Adinadana. Ya. Ketiga apa tuh? Kamesu, micacara, wiramani, sikap padang, sama diami. Kamesu, micacara. Betul kan? Ya. Nah, itu artinya apa? Memantang berperilaku keliru terhadap keindriawian. Itu terjemahan harfiahnya, Bapak Ibu. Selama ini Anda berbuat asusila segala macam, nah itu bukan terjemahan yang akurat. Kalau akurat itu kamesu micacara. Ya. Kamesu itu artinya itu terhadap kama. Kama itu keindriawian, gampangnya nafsu. Terhadap nafsu. Micacara. Cara itu cara, perilaku, kegiatan. Ya, perilaku mica, salah. Perilaku keliru terhadap nafsu. Termasuk nafsu birahi, ya pasti banyakkan asusila segala macam, berzina segala macam, dipantang. Tapi tidak cuma itu. Kalau hanya untuk tidak melanggar nafsu birahi, kecil itu ya Vincentnya. Gampang kan? Kamu tidak suka macam-macam gitu kan ya? Enggak hobi gitu ya, sekali-kali enggak hobi gitu paling ya. Enggak lah. Yang lebih sulit itu adalah nafsu-nafsu yang lain loh. Nafsu keindrian yang lain. Nafsu makan. Eat, makan-makan. Play. Ya, main-main. Tiong-tiong, jalan-jalan. Nah, itu kan nafsu banget kan. Banyak sekarang tuh vayatur, tur macam-macam, panorama segala macam gitu ya. Mulai kan, budal desa semua. Budal negara, bukan budal desa. Ya, tapi itu kecil kalau hanya nafsu birahi satu tuh gampang Bapak Ibu. Yang lain ini loh. Nafsu beli-beli Ibu-Ibu terutama. Shopping. Ini saya punya kartu kredit 3 Bapak Ibu. Tapi nggak pernah ada di dompet saya. Yang 2, 1 di bawah anak pertama. Di bawah anak pertama, yang 2 di bawah anak ketiga. Yang 1 lagi di bawah siapa lagi ya? Istri lah. Apalagi istri baru gitu kan ya. Waduh, tiap kali dia pergi ke mall itu pulang-pulang saya cium. Bukan cium dianya, saya cium kartu kredit saya. Bau gosong Bapak Ibu. Sangit gitu, plastik wah sudah gosong 20 kali, 21 kali hari ini ya, 21 years ago. Set. Aduh, pusing, amsyong. Baru saya cium dia. Aduh, ya begitu ya. Jadi ini nafsu beli-beli, ya main-main, makan-makan itu tolong dikendalikan. Nah ya boleh tapi ya yang middle way aja lah ya, yang caputo aja. Ya. Kemudian berhasil supaya masuk surga, matinya gampang itu adalah caga. Caga itu kedermawanan. Ya kita harus murah hati. Ya, gampang. Murah hati. Enggak gampang, banyak orang kikir juga. Nah, Buddha mengatakan, ini challenge bagi Anda semua. Bagaimana ajaran Buddha mengenai kesuksesan atau keberhasilan kemurahan hati, kedermawanan? Ini kalimatnya. Ya, tinggal di rumah, ya, ceritanya misalnya untuk para perumah tangga sama dia. Tapi dengan pikiran tidak dipenuhi noda kekikiran di antara yang kikir. Anda mungkin punya bad influencer di rumah Anda. Tapi Anda bagikan lotus, tetap saya mau ngasih. Biarpun sanak saudara tidak setuju, biarin saya untuk ngasih. Tetap berbuat baik. Ya itu banyak challenge-nya. Karena kalau kita mau ngasih, cenderung orang sebelah kita bilang, jangan banyak-banyak. Nah gitu kan. Saya aja, buat dia boleh, kalau yang lain. Nah itu kan. Nah itu. Nah kedua ya, sangat dermawan. Buddha nggak bilang dermawan, tapi very, very generous. Sangat dermawan. Yang ketiga, open hand.
tangan terbuka. Tangan terbuka. Wah, ini dia, open hand. Oke, yang keempat adalah senang melepas. Happy to let go. Ya, senang melepas. Jadi ngasih-ngasih itu senang. Ya. Kemudian yang berikutnya nih, lebih sulit lagi nih. Siap diminta. Saya sering Bapak Ibu ceramah begini, saya bilang, saya bertekad untuk siap diminta. Tiba-tiba WA saya penuh dengan proposal-proposal. Pengajuan mau pinjam utangan ini, minta beasiswa, orang sakit kanker, lapal. Tadi gua ceramah apa di wihara ya? Tiba-tiba banyak fans baru gitu ya. Pada minta semua. Tadi Romo kan bilang begitu, siap diminta. Saya kapok sudah itu Bapak Ibu udah pernah bilang lagi, saya siap diminta itu di depan mimbar gitu ya. Tapi saya bilang siap diminta itu dalam hati. Saya habis dimintain, saya siap diminta berikutnya dalam hati. Kalau saya nyatakan begitu, banyak orang yang abuse saya. Menyalahgunakan saya. Ya harus bijaksana juga ya. Yang terakhir adalah senang membagi derma. Ya, jadi berbagi itu senang, jadi hobinya tadi senang memberi, senang melepas. Nah, itulah sabda Buddha mengenai kesuksesan, kedermawanan. Jadi menurut Buddha sendiri dalam sutta yang lain ya, Buddha mengatakan bahwa sukses di dunia ini bukan menjadi orang kaya, materi, harta. Tapi sukses yang lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia adalah sukses kalau menjadi orang yang dermawan. Sadu? Ya, gitu ya. Saya punya teman, dia bercita-cita punya bisnis, punya harta 1 triliun. Ya, dia bilang, ya bagus gitu ya, sadu. Tapi saya bilang, maaf ya, tapi jangan tersinggung ya. Cita-cita kamu kok cetek begitu sih? Kok rendah, cetek begitu, shallow. Loh, tinggi nih, emang lu punya 1 T? Gua nggak punya. Ya kenapa kamu bilang begitu ngiri ya? Enggak, kok udah nyerah, kok enggak mungkin kehidupan ini ngumpulin duit 1 T, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, dari sudah enggak punya cita-cita, punya duit segitu enggak mungkin. Sudah berdamai dengan itu saya. Ya, tapi saya bilang, cetek, harusnya lebih tinggi. Lebih tinggi gimana? Emang lu bisa? Ya, belum tentu bisa, tapi secara aspirasi lebih mulia. Kenapa kamu cuma bercita-cita ngumpulin duit 1 T? Kenapa kamu enggak bercita-cita memberi, menyumbang duit 1 T? Dalam hidup ini. Inilah dhamma sejati. Tepuk tangan bagi yang setuju. Itu lebih sulit dan lebih mulia. Memang yang lebih tinggi lebih sulit. Kalau lebih gampang semua orang juga bisa jadi Buddha gitu ya. Tapi tolong canangkan bukan untuk meraup sebanyak mungkin, tapi tolonglah canangkan untuk memberi sebanyak mungkin. Kata Buddha, bahujana hitaya, bahujana sukaya, lokanu kampaya. Artinya, for the good of the many, for the happiness of the many. Banyak. Untuk kebaikan, untuk kebahagiaan banyak pihak. Out of compassion for the world. Karena kasihan terhadap dunia. Welas asih terhadap dunia. Dari motifnya kita tuh mau jadi apapun silahkan Bapak Ibu. Punya passion setinggi langit silahkan. Tapi saya bilang passion itu arti lainnya adalah nafsu. Bisa jadi ambisius. Nanti jadi bumerang. Lu sendiri yang menderita. Belum lagi dalam prosesnya mungkin lu bikin orang lain menderita gara-gara terlalu berambisi terhadap keluarga, perusahaan, anak buah, dan lain-lain. Buddha mengajarkan lebih dari passion adalah compassion. Artinya apa? Welas asih. Kalau kamu mencanangkan welas asih setinggi para Buddha dan Bodhisattva, itu tidak akan pernah membawa penderitaan bagi orang lain dan juga dirimu sendiri. Itu yang lebih piawai, lebih kusala menjalankan sadama, dhamma sejati ini. Hasilnya tentu dhamma suka. Tepuk tangan lagi untuk kebahagiaan dhamma. Ya. Yang terakhir supaya masuk surga adalah panya sampada. Kesuksesan dalam hal kebijaksanaan. Nah, bagaimana definisi kebijaksanaan menurut Buddha? Anda tahu kan Buddha itu mengajarkan kebijaksanaan banyak sekali istilah panya, sampajanya dan macam-macam itu ya. Anya atau pengetahuan bijak dan macam-macam. Sebenarnya definisinya bagaimana? Nah ini, definisi Buddha satu kalimat, apa itu kebijaksanaan? Vincent kalau tanya kebijaksanaan paling jawabnya apa? Anak sekolah minggu tadi, remaja saya tengok semua, remaja saya tengokin hello sama ponaan-ponaan Uncle Singlet itu kan. Wah senang, saya terharu ya. Saya kesana tuh bukan mau memberikan ceramah saya kebetulan hari ini di sini. Dulu saya pernah 20 tahun lalu di atas, reuni, saya kangen. Lihat, loh ini kok masih survive ya, bertahan terus ya, hebat Wihara Dhamma Sukha ini. Tambah banyak lagi, saya happy banget, Sukang ya. Tepuk tangan lagi buat Dhamma Sukha dong ya. Itu adik-adik anak-anak kita, ponaan kita itu terus ternurture, terawat, bertumbuh dalam Dhamma. Wonderful. Untuk ngecas saya sendiri Vincent. Jadi saya sudah lama tidak bikin buku anak, cuma bikin buku anak nanti.
Buku remaja, ngapain nakal remaja itu? Saya bikinkan buku remaja. Ya itu dewasa sudah pasti gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi semua generasi ya harus bertumbuh terus dalam zaman ya. Oke, jadi kebijaksanaan. Kalau tanya kebijaksanaan anak muda bingung. Bijaksanaan apa Romo? Kebijaksanaan itu adalah bisa membedakan antara baik dan buruk, gelap dan terang, salah dan benar gitu kan. Nah, itu istilahnya ya, enggak usah sekolah aja tahu. Anak kecil juga tahu, maling pun tahu. Ya toh, maling tangkap polisi, mencuri ayam. Kamu tahu enggak itu dosa? Tidak tahu-tahu Pak, gitu kan. Kenapa kamu masih melakukannya? Lapar saya Pak, gitu kan. Nah, maling itu mencuri, tahu, tapi dia tahu, tapi itu salah. Bijaksana enggak, Bi? Enggak kan? Nah, makanya definisi kebijaksanaan itu bukan sekedar tahu baik dan buruk. Itu cuma basic banget untuk anak TK dan remaja mungkin. Kalau remaja lebih canggih lagi. Dia bilang, oh sudah tahu, anak SD juga tahu. Remaja lebih pintar. Bisa tahu mana yang betul-betul diperlukan dan tidak diperlukan. Wah, lumayan gitu ya. Cabuto ya. Tapi bagi yang sudah lebih matang namanya, inilah yang Buddha katakan apa itu definisi kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah memahami, menembusi, menghayati, ya paham kemunculan dan keberlaluan yang para suciwan tembusi menuju pengakhiran duka sejati. Nah itu dia. Kita tuh bisa, orang bijaksana dikatakan bijaksana dalam ajaran Buddha, kalau kita tahu, memahami, muncul apapun pasti muncul dan berlalu. Yang kinci samudaya damang, sabangtang niroda damang. Artinya apa? Translate. Apapun yang muncul, semua itu pasti berlalu. Nah itu. Orang memahami itu, Anda tembus itu melalui meditasi, apapun lah. Meditasi apapun yang sesuai dengan ajaran Buddha, Dhamma Sejati ini, tujuan level pertamanya adalah untuk mengetahui anicca. Orang tahu anicca, tembus anicca, Anda menjadi bijaksana. Dalam arti yang sebenarnya, yaitu menjadi sotapanna. Pemasuk arus. Apa syarat sotapanna? Memahami anicca. Itu nomor 1. Dalam kehidupan ini juga mampu, sanggup. Yes. Katakan itu pada diri sendiri. Ya, jadi tidak main-main itu. Cuma tahu sudah anicca, gue tahu lah anicca. Anda tahu secara teori, secara cerebral, secara otak. Ya, tapi secara penembusan spiritual belum tentu. Buktinya Anda tidak menerima anicca. Kalau ada yang mati, ada yang sakit, masih susah. Ya kan? Belum ngerti, cuma tahu secara teori, tapi prakteknya Anda juga masih berat kan? Nah itulah, kita belajar terus supaya terus bertumbuh dan makin memahami menjadi orang yang makin bijaksana. Ya, mati masuk surga, tidak takut apapun lagi. Buddha selalu bilang, mabayi. Artinya apa? Jangan takut. Ma itu artinya jangan. Bayi itu udah kata bahaya. Kata kerja bahaya itu artinya berbahaya atau takut. Bayi itu jangan bertakut, jangan menakut, jangan takut. Gitu ya. Don't worry. Don't be afraid, no fear. Mabayi, mudranya begini. Mabayi, menolak bahaya, menolak takut. Mabayi. Ini kalimat yang saya populerkan di Indonesia. Mabayi. Jadi umat Buddha harus mabayi, jangan takut kalau Anda mati nanti. Atau sehari-hari, mabayi. Ya. Nah ini Buddha mengatakan mabayi itu pertama kali itu kepada seorang muridnya, upasaka, rumah tangga pria, namanya itu Mahanama. Di dalam Patama Mahanama Sutta, Samyutta Nikaya 55, Sutta 21, beliau ditemui oleh muridnya itu namanya Mahanama. Mahanama ini seorang pedagang, kemana-mana traveling. Nah beliau tanya begini, Bante, kadang saya itu pergi-pergi ya, berpapasan dengan gajah, kuda, kereta, gerobak, atau orang yang liar. Kalau zaman sekarang Anda pergi-pergi itu ketemu motor, apa ya, gajah itu apa? Bis gitu ya, gitu ya. Kuda itu apa? Ya mobil ya. Kemudian kereta tuh motor gitu ya. Di Medan kereta motor kan namanya kan? Iya. Gerobak masih ada zaman sekarang ya. Atau orang yang liar. Kita bisa kecelakaan gara-gara ketemu gitu ya. Nah, orang liar tuh kemarin saya lihat tuh ada tuh di berita tuh ya. Ada orang sakit jiwa tuh gimana sih? Lagi ngisi bensin, tiba-tiba nyalain korek masukin di dalam motornya itu loh. Gila itu kan. Langsung wah api sampai itu ya, pipanya juga keluar api ya. Untung petugasnya sigap gitu ya. Nah ini kita di jalan pun apapun bisa terjadi Bapak Ibu. Lagi bagus-bagus ngisi BBM, tidak ikut demo pun ya, bisa dibakar mobil kita. Haya. Kemarin saya mau ke sini, saya baca di jembatan itu, Jelambar itu kan ya, boom,
Ketabrak di belakang, boom, si omnya tuh di belakang, di depannya lagi buka kap mobil. Kalau ketabrak biasa mungkin beliau enggak apa-apa ya. Kok ya karmanya bagaimana sampai mencelat, jumping smash begitu 18 meter ke bawah, masuk ke dalam sungai yang bening itu. Terhanyut 100 meter baru ketemu sudah tiba waktunya. Ya, waduh, apapun bisa terjadi. Nah, zaman Buddha pun Mahanamanya gitu. Saya sering takut, Bante. Gitu. Jadi, kadang-kadang pada saat itu Buddha sudah bilang, kamu ingat saya, nama Buddha sama Sangga. Iya, tapi saya tetap takut. Cemana nih? Kalau saya nanti mati dalam keadaan seperti itu, kecelakaan di jalan, nasib saya bagaimana di kehidupan berikutnya? Mati dalam keadaan takut, mungkin kesakitan juga, panik lah, jauh dari keluarga lah. Bagaimana nih? Buddha bilang begini, Bapak Ibu, mabayi, Mahanama, mabayi, jangan takut, jangan takut. Kematianmu tidak akan buruk. Buddha nggak bilang, oh kamu nggak mungkin mati, kamu murid saya, kamu percaya sama saya aja, pasti ketabrak gajah, ketabrak kereta nggak bakal mati. Buddha nggak pernah kasih janji-janji surgawi seperti itu. Tapi Buddha ngomongnya begini, jangan takut, saya garansi kamu kalau mati pun tidak akan buruk. Kenapa? Kamu pikirannya sudah berkembang dalam hal kesuksesan tadi itu loh. Keyakinan, sila, kedermawanan, kebijaksanaan. Jadi kalau tubuhmu hancur terurai pun ya, kamu akan pergi ke kemuliaan. Yang percaya ini tepuk tangan. Sederhana kan? Jadi ini bekal banget loh, satu suta nih Bapak Ibu. Saya sering bepergian. Saya sering naik pesawat. Dulu tiap minggu dari Sabang Merauke saya ceramah keliling Indonesia. Udah 2 tahun setengah ini aja. Dipanggil Vincent hari ini. Akhirnya saya ketemu lagi itu sama kereta, gerobak, kuda, gajah itu ya. Di jalan tadi itu ya. Wah, tapi saya mabayi handaka, mabayi gitu ya. Apapun bisa terjadi. Bekal saya selama OTW saya selalu bilang mabayi, nggak takut. Saya sudah pikiran perkataan perbuatan sebaik mungkin lah. Kalau mati pun tidak terhindarkan, tiba waktuku ya sudahlah. Lebih bisa siap menghadapi kematian. Ya, sebab kematian macam-macam Bapak Ibu ya. Kita buka sedikit Abhidhamma Sanggaha. Tadi suta-suta Abhidhamma, sekarang bab sebab kematian. Yaitu satu, ibaratnya lilin ya. Lilin itu ibaratnya tuh sumbunya habis. Namanya ini adalah ayu kaya. Jadi umurnya memang habis. Sudah umurnya segitu. Contohnya apa? Kita mati umur 80 tahun seperti Buddha Gautama. Wajar nggak sih meninggal 80? Ratu Elizabeth itu 96 itu nggak wajar Bapak Ibu. Pasti gizinya bagus, dopingnya banyak itu ya. Kalau Indonesia bilang santannya, susuknya banyak, wajah negatif itu. Iya kan? Jadi gitu. Tapi ya sekarang berapa sih angka harapan hidup rata-rata Indonesia? 67 tahun. Kalau perempuan, kalau laki mungkin 65, 66, ya 11, 12 lah. Sekitar 70 udah caputo banget. Ya 80 udah bonus. 96 itu sudah lebay lah itulah. Saya sedih lihat Pangeran Charles Bapak Ibu. Sekarang Raja Charles, King Charles. King saya kok enggak muda ya. Harusnya mending anaknya aja William atau siapa gitu ya, cucunya gitu ya. Ini udah tua sebentar lagi nyusul juga gimana gitu kan. Nah, ini guru aja jangan disampaikan ke kerajaan nanti saya enggak boleh ke London. Mau nonton Wimbledon enggak bisa saya ntar. Enggak dikasih visa ya. Nah, kemudian yang kedua, itu kalau ibarat lilin minyaknya habis. Itu namanya adalah kamakaya. Karmanya habis. Ya, lilin sama tadi apa? Ada lilin, ada sumbunya, talinya itu sama lilinnya, parafinnya itu, ya. Itu habis. Nah, yang ketiga itu kalau sumbu dan minyaknya habisnya bareng-bareng. Itu barengan namanya ubaya kaya. Ya, padam bersamaan gitu artinya ya. Itu paling natural. Memang udah 80 tahun, 90 tahun, karmanya udah banyak dan memang habis juga ya. Karma-karma pendukungnya dan usia tubuhnya sudah cukup lah gitu ya. Dipakai itu sudah cukup. Sudah harus ganti mesin gitu ya. Kemudian yang terakhir itu yang paling tidak diharapkan. Itu kematian yang tidak pada waktunya atau akala marana. Yang tidak pada waktunya itu adalah karena upacedaka. Ada daya penghenti yang lebih kuat. Ibarat lilin tertiup angin. Gitu. Padam. Padahal lilinnya masih, sumbunya masih. Bisa padam kan? Nah itu kecelakaan. Misfortune orang bilang. Akala marana. Jadi kematian tidak pada waktunya. Nah itu yang paling kaget ya, paling tidak diharapkan. Oke, yang berikutnya kita masih belajar Abhidhamma. Kita lihat ketika kita meninggal dunia itu ada
urutannya ketika meninggal itu karma apa yang berbuah untuk menghantar ke kehidupan berikutnya. Ya, kita punya karma macam-macam campur-campur selama hidup. Kalau Mas mati itu nanti, itu paling penting Bapak Ibu, hati-hati ya. Anda seumur hidup berbuat baik, belum tentu mati masuk surga. Kalau detik-detik terakhirnya menjelang Anda check out itu ya, Anda nggak bayar di resepsionis, masuk penjara juga gitu ya. Iya toh, Anda jadi penghuni hotel, check in baik-baik, ya, tidak macam-macam di kamar, tidak ngotorin kamar, udah nggak ada ngambil barang-barang, anduk, tisu pun nggak diambil gitu ya, sandal gratis nggak diambil, kalau kamu pasti ambil ya, sampo, ada snack ya ambil, teh, gula, nggak usah diambil lah kita lah ya, tinggalin. Tapi Anda check out nggak bayar, ya 1 detik itu sudah satpam, security ya, repot itu kan, kasus. Ya sama, hati-hati ya, banyak kasus seperti itu. Udah orang baik mati masuknya neraka atau alam binatang. Aduh, repot ya. Karena ada 4 jenis karma yang menentukan kita menjelang ajal itu check out-nya bagaimana. Yang pertama, kita tuh urutannya begitu ya. Kalau pas meninggal dunia, ya, yang paling kuat akan kita landing down di mana, itu tergantung dari karma garuka. Garuka artinya tuh heavy weight, berbobot besar. Baik maupun buruk. Kalau buruk misalnya membunuh orang tua, kualat durhaka sama orang tua, melukai Buddha, ya, apalagi itu memecah sangga, ya, atau membunuh seorang suciwan araha begitu ya, yang berat-berat banget lah gitu ya. Itu tidak terampunkan, pasti seketika masuk neraka. Tapi kalau Anda berbuat garuka karma yang baik, yang kusala misalnya masuk jana, menjadi sotapana, melakukan mahadana parami, ya, dana gede-gedean begitu ya. Ketika Anda meninggal tuh ada kelingan itu, ingat itu tuh bisa jadi sangu landing yang sangat hebat. Mati masuk surga, bahkan surga bablas, alam Brahma, syukur-syukur nirwana sekalian. Bisa itu. Karena itu garuka, heavyweight. Tapi kalau enggak punya itu, karena hidup Anda kita mungkin biasa-biasa aja, enggak super, enggak hiper bagaimana gitu ya. Kalau enggak ada, Anda mati akan tergantung dari karma namanya itu ambang ajal. Maranasana kama, yang diambang kematian itu loh. Nah itu tadi tuh, ketika pikiran jelek seperti Ratu Malika, ketika meninggal dia pernah melakukan mahadana macam-macam. Ya, istrinya Raja Pasenadi ini, ketika mau meninggal dunia, beliau ingat bahwa dia pernah macam-macam dengan anjingnya gitu. Maaf gitu ya, ceritanya begitu. Nanti baca sendiri dalam Dhammapada Atthakatha. Pernah macam-macam lah gitu ya, terlalu sayang sama anjingnya. Ingat pas meninggal dunia seperti itu. Jadi matinya masuk neraka. Tapi Buddha tahu, Buddha scan langsung. Raja tanya menghadap Buddha, Bante, istri saya meninggal. Iya tahu. Sekarang di mana? Masuk surga kan dia kan? Nanti saya mau susul. Raja sayang sama istri kan ya. Buddha mau jawab, bingung juga ya gitu ya. Buddha aja bisa bingung nih ya. Kenapa? Aduh, ini akan matinya sekarang masuk neraka. Tapi di neraka ini paling 1 minggu. Karena gara-gara pikiran menjelang ajalnya nggak bagus. 1 minggu. Buddha jawabnya bagaimana gitu ya. Buddha bingung dalam tanda kutip gitu ya. Buddha maha bijaksana, maha piawai, dia tahu cara jawabnya. Kita ngobrol yang lain dulu deh, biar kamu tidak terlalu berduka. Didongengin macam-macam, lupa kan dia kan? Nah besoknya dia pulang, baru sampai di rumah dia ingat, lah tadi kan saya tanya istri saya lahir lagi masuk surga mana? Kok belum dijawab ya sama Bante ya? Besok saya datang lagi. Raja datang lagi sampai 7 kali Bapak Ibu. Dan Buddha tuh saking pinter dongengnya itu ya, Raja lupa terus belum dijawab. Udah ciami ya. Itu piawai sekali, lihai udah ya. Nah hari ke-7, Buddha sekali lagi. Nah ini dia, Aho Sukang. Ratu mampir ke neraka 7 hari aja. Karena ya itu apa keburukan pikiran kecil aja lah gitu ya. Tapi pernah mahadana. Berkat itu dia mati di neraka, mati masuk surga jadi dewi berkilauan. Nah hari ini Raja Pasenadi datang lagi. Bante saya 7 kali kesini, saya lupa terus. Bante kan kesimpulannya kemarin gimana? Istri saya lahir di mana sekarang? Oh iya maaf ya. Istri kamu tuh jelas masuk surga lah, orang baik begitu. Iya nih, kilauan Dewi. Oh gitu ya, senang banget rajanya. Dan raja itu pulang dengan senang, bikin dana macam-macam, saya berlimpah dana lagi, segala macam dia. Tanpa pernah tahu bahwa istrinya pernah mampir ke neraka 1 minggu. Tepuk tangan buat Buddha ya. Keren ya Buddha ya. Nah itu, jadi pelajaran moralnya bilang apa? Kalau itu kabar buruk, membawa duka, membawa ketidakyakinan, bikin goyah pengikut Buddha, gara-gara cita-cita semacam itu, mending tidak usah diceritakan. Harus bijaksana kita itu.
Ya, kabar buruk saya bilang, kalau kabar buruk saya nggak terlalu share. Kalau kabar baik saya share kemana-mana. Siap diminta. Aduh, tiba-tiba banyak kumbang yang datang. Ya, kalau saya sedang bangkrut, saya diem-diem aja. Saya nggak bilang sama istri saya nggak bilang sama mama saya bilang anak saya bahwa saya sedang nggak punya duit. Tapi kalau punya duit, asik, ayo makan-makan gitu ya. Nah, itu kebiasaan saya seperti itu. Jadi orang nggak tahu kedukaan saya. Saya nyimpannya agak dalam. Ya, ya gara-gara budaya nih cerita gitu. Berita begitu nggak bagus masuk neraka aja diomongin dah. Oke, ya kita nanti belajar lagi bagaimana kita tuh, aduh waktunya pas-pasan ya. Oke, saya kebut aja. Jadi kita kalau meninggal tuh bisa lihat nimita Bapak Ibu. Nimita itu apa? Bisa ya, bisa enggak. Kalau nimita itu adalah kayak cahaya, penampakan. Omen gitu ya. Penampakan. Penampakan ada dua macam ya. Ada yang enggak lihat juga. Kalau enggak lihat enggak apa-apa, jangan cari-cari penampakan, nanti malah takut sendiri ya. Natural ya. Mendiang istri saya itu dulu melihat nimita. Ketika melihat nimita itu dia bilang, papi, manggil saya papi kan. Orang-orang kenapa manggil saya papi ya? Papi itu kan anak anjing ya, bahasa anak anjay gitu ya. Saya ini orang manusia dipanggil anjay gimana sih? Papi, papi gitu. Saya punya anjay 3 di rumah, panggilannya papi-papi gitu sama dengan saya. Ya, papi sambil kesakitan mengerang-erang begitu ya, kan kena kanker lidah gitu, mendiang istri saya. Ya, itu aku melihat cahaya gede banget, anget banget, happy banget, ngajak-ngajak aku ikut mereka. Nah terus, aku meditasi aja. Iya, kamu meditasi lihat itu. Terus apa yang kulakukan? Kamu diajak mau. Dia istri yang baik, setia. Dia bilang ini, kalau lain kali muncul lagi, ngajak aku lagi, boleh ikut gak aku? Tadi kamu belum iya kan? Belum, karena aku belum pamit sama kamu. Iya, bagus, terima kasih. Lu masih sayang sama gua gitu ya. Tapi saya juga hampir nangis, sampai sedih juga, senang juga ya. Aku tahu kan udah belajar dhamma, itu nimita. Ya, itu nimita namanya tuh gati nimita. Gati itu gotu, artinya itu menuju. Nimita tuh menampakkan menuju ke alam berikutnya. Kebetulan yang muncul itu adalah cahaya gede banget ya. Apa rasanya kamu gimana? Hati takut banget? Enggak. Enak banget, anget banget, kayak gelombang besar banget. Ngajak-ngajak melambai-lambai, ayo ikut sini. Aku merinding waktu itu. Ya kan? Saya hampir menangis juga. Akhirnya saya bilang gini, terima kasih udah bilang ini sama aku. Lain kali kalau itu muncul lagi, ikutlah. Pergilah kau. Tapi kamu gimana papi? Saya tenanglah, don't worry about me lah. Kita cuma worry tentang dia masih worry tentang saya kan. Don't worry about me. Ya, saya ada dhamma mabayi, kamu jangan bayi. Ikut, follow, subscribe, follow. Nimita, hangat, cahaya berkilauan. Saya tahu itu alam dewa, alam Brahma mungkin. Ya kan? Nah itu pertanda tujuan gati nimita, yaitu future mendatang. Ya, bisa tadi itu, bisa juga yang jelek-jelek. Teman saya orang Malaysia pernah bilang, lihatnya burung gagak hitam di kuburan. Waduh, gimana nih Handaka? Jangan mati dulu. Baca parita lah, sembahyang lah, amitofol lah, nama budaya apapun lah. Nah, kita bantu tuh menjelang ajalnya gitu ya. Pokoknya sampai beberapa hari kemudian baca terus, panggil biku-biku, panggil apa yang kamu suka ya. Kamu udah suka biku itu, biku yang kamu favorit siapa, panggil lah gitulah. Acan, Acarya, Peluangpo, apa terserah lah. Menurut selera dia, biar dia pokoknya happy, sukang gitu ya. Nah ketika akhirnya berhasil loh Bapak Ibu, lama-lama dia gagaknya hilang. Ganti apa nih? Ganti ada apa tuh? Lotus, teratai. Wah, selendang, ungu, warna pink, terang. Kamu seneng enggak? Seneng. Dalam hati, matilah kau. Sekarang boleh pergi, tiba waktunya itu ya. Ini this is the moment. Udah ya kan, terus baca terus sampai senang akhirnya besoknya meninggal dunia. Oh ya waktu itu mendiang istri saya juga setelah melihat cahaya itu, ya kan, terus kemudian 5 hari kemudian pergi. Tapi saya nggak tanya ya, itu lihat lagi 5 hari itu muncul lagi nggak? Mungkin dia sudah nggak bisa ngomong juga apa ya, tapi syukurlah gitu. Ya itu. Kemudian karma nimita yang kedua itu adalah namanya karma nimita. Nimita karma itu perbuatan lampau. Kalau tadi future ya, gotu, gati, yaitu karma nimita. Anda bisa kebayang-bayang perbuatan Anda di lampau. Misalnya, Anda itu pernah mencuri atau berbohong sama orang. Ketika menjelang mati itu bisa ingat, seperti Ratu Malika tadi itu. Ya toh, ketika ingat gitu ya, jangan sampai ingat. Makanya harus dikondisikan supaya ingatnya karma yang baik-baik. Saya pernah nyumbang ke wihara, pernah nyumbang orang kanker lah, pernah nemeni besuk orang lah, saya rajin ini dan itulah. Nah itu diingat-ingat terus. Dengan meditasi diingat-ingat terus yang baik-baiknya.
membawakan Anda kebahagiaan, itu bisa menjadi bekal ya, mendapat gati nimita yang terang menuju alam yang mulia. Ya, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Banyak ada kemarin saya sharing mengenai meditasi menjelang kematian, macam-macam ya. Waktunya nggak cukup untuk belajar meditasi hari ini. Kemarin di 2,5 jam saya di Zoom belajar mengajari tentang meditasi menjelang kematian. Bahwa di saat kematian itu kita harusnya terlambat kalau sudah menjelang kematian baru belajar meditasi. Ketika masih waras sehat seperti ini kita belajar meditasi supaya kalau mati itu kapanpun detik-detik itu kita siap, ya sudah terlatih pikirannya. Nah, ada Buddha mengenalkan satu jenis meditasi namanya Maranasati, meditasi kematian, ya. Jadi ini macam-macam perenungan sebetulnya, perenungan membayangkan kita tuh kalau mati bagaimana. Yang disadari dalam meditasi kematian ini ada 3, Bapak Ibu. Yaitu merenungi kenyataan bahwa kematian itu pasti. Aku pasti mati, kata Buddha dalam Dhammapada Atthakatha 174. Kehidupanku tidaklah pasti, kematianku adalah pasti. Aku pasti akan mati. Kematian akan menjadi akhir hidupku. Hidup itu tidak pasti, mati itu pasti. Nah, ini dijadikan mantra, jadikan parita, atau dibikin stiker, dibikin jargon, moto gitu ya, atau ditato juga boleh, Vincent. Tato di sini. Tiap kali kamu jalan, ingat, wah, aku pasti mati. Hidup tidak pasti. Seperti itu. Ya minimal stiker lah, bikin stiker ya. Kirim teman viral kemana, saya ingat terus itu ya. Kita tahu semua kita pasti mati Bapak Ibu. Tapi masalahnya Anda tidak betul-betul menghayati itu. Sudah tahu bahwa gini nih, misalnya ini gravitasi. Ini ada apa botol, kalau saya jatuh kan jatuh pasti kemana? Ke bawah kan? Nggak mungkin jatuh ke atas, kecuali Dr. Strange itu ya. Nah juga Dr. Strange, dokter aneh. Ya toh, ngomong terus 1 jam begini pasti haus. Mohon izin minum dulu, ya. Kan saya minum kan enggak aneh kan? Ya, kalau Anda hidup, apapun yang hidup pasti mati, kata Buddha. Aneh enggak? Kalau enggak aneh, kenapa enggak terima? Itu masalahnya. Anda selalu menolak, menyangkal kalau Anda mati atau ada kematian. Ya kan? Padahal itu hukum alam, kayak gravitasi, kayak kalau enggak minum ya haus, enggak makan ya lapar. Nothing special. Why complain? Why me? Why not? Ya toh, kenapa anak saya yang mati? Kenapa enggak anak tetangga saja? Ya pikiranmu jahat begitu gitu loh. Iya kan? Orang sering begitu kan? Oh my God, why me? Why me? Why this happen to me? Kalau Tuhan bisa ngomong pasti bilang, why not? Go to hell gitu ya. Iya kan? Nah, baguslah Tuhan enggak ngomong begitu gitu ya. Anda tambah syok lagi nanti gitu ya. Oke, yang kedua, merenungi kematian Maranasati bahwa ya aku bisa mati kapan saja. Di rumah pun atau di jalan pun ya. Kena apapun ya. Itu jadi Anda harus bersiap bahwa Anda bisa mati. Saya kemarin bilang bergurau ya. Saya bilang Anda bisa mati kapan saja. Ingat itu. Ingatnya gampang. 3 tu. Anda bisa mati today atau tonight atau tomorrow. Apa tadi? Today, tonight, tomorrow. Mati. Waduh, gimana ya? Nah itu dia. Makanya kita harus mengembangkan yang Buddha bilang itu, ada sense of urgency. Apa bahasa palingnya? Sang wega cita. Itu pikiran kemendesakan. Urgent. Hurry up. Urgent apa? Kita bisa mati. Kalau Anda punya waktu cuma 24 jam, besok pasti mati begitu, apa yang Anda lakukan? Pasti, waduh, bergegas apa? Bergegas dana, bergegas sila, bergegas bawana, dana, sila, bawana, sila sama dipanya apapun gitu ya. Pasti Anda cepat-cepat lakukan. Ya mau namaskara orang tua, namaskara sekarang. Yang mau bilang I love you sekarang gitu ya. Terserah lah ya. Yang mau berbuat jahat langsung urung semua, cancel semuanya ya. Check out hotel cepat-cepat tapi bayar gitu ya, langsung gitu semua. Jadi waras semua, bagus semua. Karena apa? Besok lu mati loh. Jadi ajaran malaikat atau dewa kematian itu bagus itu. Selalu nakut-nakutin kita supaya bisa mati. Today, tonight, tomorrow. Jadi Buddha mengatakan, muridku, waktu hari di dalam ceramah ada 6 orang biksu gitu ya. Ditanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ditanya, ya tuh, kamu ingat mati? Ingat semua, tahu mati? Tahu gitu ya. Eling mati. Ditanya, kamu biksu pertama, eling mati ya kapan? Oh saya tuh
satu hari satu kali ingat mati. Oke, bagus, sehari sekali. Yang kedua, saya itu setiap hari 2 kali. Kapan? Tadi, day and night, siang dan malam. Oh, lebih bagus. Yang ketiga, ini saya agak lebay nih Bante. Berapa sering? Saya itu setiap kali makan gitu ya. Makan gitu tuh ingat. Saya setiap kali makan ingat. Kamu makan berapa kali? Ya 2 kali sih, makan pagi dan siang gitu ya. Oh, sama lah ya. Bagus. Yang berikutnya tanya lagi. Saya ini lebih payah nih Bante gitu ingatnya. Mereka enggak tahu benar apa salah gitu. Makanya bilang saya gimana nih gitu ya. Saya tuh bukan setiap makan, setiap menelan nasi itu makan sendok pakai tangan waktu zaman itu ya. Saya pakai jari gitu, makan. Nah, satu mangkok kan bisa aja mungkin 40 kali suapan gitu ya. Jadi 40 kali ingat mati pada waktu makan. Kenapa pas pada waktu makan? Kan saya tenggorokan kurang lancar, takutnya kesedek gitu loh. Mati gitu loh. Jadi hati-hati penuh dengan sati mindfulness gitu ya. Aduh nyaman, enak gitu ya. Nggak jadi mati. 40 kali mas itu. Wah ini biku bagus. Nah kemudian yang satu lagi, terakhir nih Bante. Berarti satu ini gimana? Kata Buddha kan. Saya ini lebih parah lagi Bante. Saya ingat mati setiap kali saya tuh tarik napas dan embus napas. Jadi in belum ingat mati, masih hidup ya. In hidup, up, mati aku. Ingat. Nah 1 jam, 1 hari berapa ribu kali kita in out. Saya ingat terus, saya trauma tuh bagaimana nih, macam mana Bante? Ya kan, itu video terakhir. Wahai para biku, murid-murid sekalian, kata Buddha. Di antara kalian-kalian ini, yang muridku paling benar adalah yang terakhir itu. Setiap kali in napas, ingat, hidup. Out, ingat, mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Tepuk tangan untuk napas ya. Nah ini dia. Aduh saya senang itu. Tak jadikan retret meditasi. Meditasinya bukan anapanasati biasa. In, out, sadar, eling, udah biasa. Bukan cuma eling. Tapi eling mati. Meditasi kematian. Serem. Asik. Itu pertama-tama serem. Lama-lama udah biasa Vincent. Udah biasa kenapa? Kayak mati kecil udah biasa, mati kecil. Hidup mati silih berganti gitu kan ya. Itu membantu sekali Bapak Ibu. Kalau saya nganggur meditasi napas ke jalan OTW di mobil begitu, saya eling mati. In, out, hidup mati. Hidup tak pasti, mati pasti, hidup mati. Asik. Sampai rumah masih hidup gua. Supir gua kasih bonus. Angpau. Ya, tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi itulah meditasi kematian ya. Yang ketiga dari meditasi kematian adalah ketika mati aku harus meninggalkan segalanya. Ya, Anda tahu ya, Anda datang sini tangan kosong, Anda tiba waktunya nanti juga tangan kosong. Kalau gitu tahu semua kan? Tahu. Sekarang saya tanya yang Anda belum tahu. Kalau gitu ngumpulin duit 1 triliun buat apa? Emang lu bakal hidup cukup kurang dengan 1 miliar aja? Kurang dengan 200 juta aja? Ya buat apa ngumpulin semua tuh banyak-banyak banget gitu loh. Buat dibagi, kata teman saya orang pandai, punya perusahaan besar. Handaka, kamu sesatu. Kenapa bos? Kan gua punya duit bertriliun-triliun bisa untuk menolong orang bertriliun-triliun. Kalau gua mati nanti, duit gua mau kasih warisan anak cucu segala macam. Buddha mengatakan, orang yang hanya menolong anak cucu keluarga inti sendiri itu orang baik. Tapi belum baik-baik amat. Dia harus menolong juga orang di sekitarnya. Mulai dari orang di rumahnya, pegawai-pegawainya, temannya, keluarga-keluarga yang lebih besarnya lagi, teman-temannya, para pejalan spiritual, ya, kemanapun. Jadi berspektrum. Tidak cuma kalau nolong dirimu sendiri aja, keluargamu sendiri aja, ya kan namanya juga masih egois, masih selfish. Ya kan? Ya kalau kamu mending si bos itu punya 1 triliun, kan nanti saya, tapi jangan ketika mati bos. Dengan tangan terbuka. Maksudnya masih hidup tangan terbuka. 1 triliun sadu-sadu kalau kamu dana tadi banyak-banyak. Kamu butuh berapa? Kamu hidup 1 miliar cukup kok. Yang 999 miliar tolong disumbangkan ke Wihara Dharma Suka atau gimana gitu ya. Sadu? Nah, tambah banyak nih nanti ya. Dewa-dewanya ya. Gitu. Ingat napas, ingat mati ya tadi ya. Oke, Buddha mengatakan ya bahwa inti ajaran Buddha. Apa tuh inti ajaran Buddha? Semua orang punya banyak versi lah. Dana sila bawana, sila samadipanya lah, jangan berbuat kejahatan lah, banyak berbuat kebajikan, murnikan batinmu sendiri, satcita pariyudapanang, begitu macam-macam. Tapi bagi saya, inti ajaran Buddha itu 1 kalimat. Kenapa bisa begitu Handaka? Yang ngomong siapa? Yang ngomong Buddha sendiri.
Kalau ajaran Buddha kita ringkas menjadi satu kalimat, Bapak Ibu. Satu kalimat nih, ringkas ya. Yang tanya Bante yang Arya Mahamaut Galana. Itu yang Bante nggak main-main ya. Super Sakti itu tanya, Bante, saya ini kalau meditasi sering ngantuk. Padahal dia sakti loh. Waktu itu belum jadi suciwan ya. Ini sering ngantuk ya. Orang sakti pun hebat meditasi mesti ngantuk. Wajar ngantuk tuh. Saya nggak bisa dengan ceramah panjang-panjang seperti Handaka tuh ngomong 1 jam nggak rampung-rampung gitu ya. Saya kepengen tolong ajaran Bante diringkas 1 kalimat aja. Yang ringkas 1 kalimat. Bisa nggak? Wah, Buddha mikir juga ya. Ajaranku banyak gitu ya. 1 kalimat. Tapi untuk orang jenius seperti Moggallana, saya rangkum ajaranku dalam 1 kalimat. Supaya meditasinya nggak ngantuk. Apa itu? Buddha mengatakan begini. Ini intisari Dhamma dalam 1 kalimat. Sabe Dhamma nalang abiniwesaya. Translate. Segala sesuatu tidak layak dilengkapi. Wow. Sadu. Tepuk tangan. Saya pernah pergi ke Myanmar, tanya sama Tipitaka Kadara, itu sayado yang bisa menghafal seluruh Tipitaka. Kalau dia hafal seluruh Tipitaka? Saya tanya, sayado, hamba mau bertanya, kalau sayado hafal semua Tipitaka by heart ya, di luar kepala gitu ya. Ajaran Buddha 1 kalimat buat bekal saya, kehidupan saya. 1 kalimat aja, persan ingatan saya dao. Beliau langsung mikir, Mr. Handaka, oke, sebentar saya ingat-ingat. Ini orang jenius bisa photographic memory seluruh Tipitaka bahasa Pali dia ingat. Saya nggak ingat, tapi saya sudah terjemahkan, dia ingat semuanya. Nah, 1 kalimat, oke, dengar ini. Sabe Dhamma nalang abiniwesaya. Langsung saya merinding. Saya tahu dari Tipitaka. Saya do Myanmar ini, ngomongnya kok kalimat ini juga. Segala sesuatu tidak layak didekati. Langsung saya diam. Sama 1 kalimat cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Paham? Sadu ya. Jadi senang ya ketemu sama para senior gitu, sesepuh begitu ya. Ajarannya sama gitu. Ya, lebih lanjut terakhir buat biar kita nggak takut mati ya. Ketika kita takut, Buddha mengatakan, ketika takut ada enggak ayat yang bisa kita baca? Buddha nasihatnya apa? Kalau orang agama lain kan punya mantra, ayat-ayat masing-masing ya. Agama Buddha punya ayat enggak? Kalau kita takut apapun, takut mati, takut sakit, takut rugi, takut kecelakaan, takut bepergian, ya. Buddha bilang begini, ya. Waktu itu di hutan-hutan banyak orang takut sama hutan ya. Di hutan malam-malam gelap gitu ya. Buddha bilang, kalau pas di hutan, di kaki pohon, di rumah-rumah kosong ya, kalau kalian takut ya, ingatlah pada Buddha. Kedua, kalau nggak ingat sama Buddha, ingatlah pada Dhamma. Kalau nggak ingat juga Buddha dan Dhamma, ingatlah pada Sangha yang membebaskan. Ya, kalau kalian ya bisa ingat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka ketakutan, ketegangan, atau kemerindingan, bergidik begitu ya, tidak akan ada. Sangyutta Nikaya 11 ayat 3 dan Jaga Sutta. Ya, jadi di sini saya rangkum Bapak Ibu buat keperluan saya pribadi, praktek saya pribadi. Ketika saya takut, saya bikin mantra sendiri. Mantra saya adalah 3 tadi itu, BDS. Apa itu? Buddha, Dhamma, Sangha. Saya pernah dapat kabar buruk gitu ya. Ya secara duniawi dianggap buruk, kematian. Spontan saya mau bilang apa? Amitofo lah, atau Namo Buddhaya. Masa berita buruk Namo Buddhaya ngomongnya? Kan ya pas gitu ya, kurang kreatif gitu loh ya. Ya langsung saya menjerit dalam hati, Buddha, Dhamma, Sangha. Kok masih tegang, masih takut ya? Saya ulang lagi, Tuti-ampi, Buddha, Dhamma, Sangha. Masih belum hilang lagi, Tati-ampi, Buddha, Dhamma, Sangha. Belum hilang juga, saya ulang, bukan 3 kali, 333 kali Bapak Ibu. Bersama-sama, Buddha, Dhamma, Sangha. Lagi, Buddha, Dhamma, Sangha. Lagi, Buddha, Dhamma, Sangha. Nah itulah, jadikan mantra pribadi. Kelamaan, kepanjangan, Pak Handaka, enggak apa-apa. Buddha bilang tadi, Buddha itu sangat pragmatis, sangat hemat. Kalau nggak ingat Buddha, Dhamma, Sangha, ingat salah satu aja. Nah, gampang itu. Buddha. Meditasi ada Buddha, boleh juga. Ya, atau napas tadi ya. In, out, Buddha. Takutnya hilang. Ya, kalau meditasi napas gaya Handaka tadi, hidup, mati. Lama-lama nggak takut mati. Udah biasa, latihan mati. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya, ingat Buddha, Dhamma, Sangha. Kalau lupa, Dhamma doang nggak boleh. Dhamma. Kalau ada Intan di sini, namanya anaknya Damiko.
Tiap hari dia bilang, Damiko, 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 Damiko. Itu pikirannya masih tenang, mati masuk surga sudah pasti ya Intan ya. Damiko, Damiko. Maka namakan kalau Anda punya anak 3, namain dia satu Budo, Damo, Sanggo. Ketika Anda mau mati kan ingat tuh, mana Budo, mana Damo, mana Sanggo, kumpul semua, apa mau mati nih, tepuk tangan ya. Nggak mungkin lupa, kreatif ya. Harus kreatif nih supaya ingat terus ya. Oke, berikutnya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, bagaimana kita membantu yang akan meninggal? Kan sudah tidak takut mati, baru bisa bantu orang ya. Ditanya, saya sering ditanya begitu. Nah, kalau membantu yang mau meninggal itu, ya pertama ya, kalau beliau punya keinginan apa, tanyai. Papa, mama, opa, oma, atau teman ya, masih pengen apa? Nanti kita bantu. Asalkan tidak lebay dan tidak melanggar sila. Ya, itu misalnya, kamu pengen apa? Wah, kada tahu mak ajalnya mau deketin ya. Saya tuh nggak senang sama orang itu. Kalau kamu balaskan dendam saya, ya jangan begitulah. Ya, nggak sesuai dengan dhamma. Janganlah mau mati aja masih mikir bunuh orang lain gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya yang gampang-gampang, sederhana, mari kita berbuat kebajikan atas nama dia. Dilimpahkan dia kebajikannya, bersempati danakan kepada beliau gitu ya. Kemudian dampingi untuk melakukan meditasi atau baksos atau apapun kebajikan bareng-bareng. Kalau sudah nggak kuat ya meditasi bareng-bareng. Ya, atau baca parita atau apa. Kemudian diingat-ingatkan perbuatan-perbuatan baiknya tadi itu supaya tadi itu karma menjelang ajalnya tuh positif, terang gitu. Jangan kalau dia punya utang pun jangan ditagih. Nagihnya sama istrinya atau sama suaminya sama anaknya lah. Jangan sama beliau lah. Jangan, nanti dia malah jadi sedih. Iya kan? Atau misal dia pernah salah sama kamu, jangan diinget-ingetin lagi. Ya, diingetin bahwa dia pernah berbuat baik, dia pernah baksos bareng kamu, pernah ke wihara bareng kamu, retret bareng kamu, diinget-ingetin seperti itu untuk bekalnya. Ya, kemudian studi medis mengatakan bahwa 6 indera kita ini, ya 5 indera lah, fisik mati kan mata secara fisik, 5 indera itu akan padam satu demi satu. Yang terakhir adalah indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini dia mungkin sudah mati, matanya sudah tidak bisa mencecap, tidak bisa dipegang, sudah tidak kerasa, tapi masih bisa mendengar Bapak Ibu. Anda kala seperti itu terakhir. Jadi hati-hati, kalau Anda mau ngomong, Anda mau tengkar, Anda mau menangis, kalau di sebelah beliau, beliau mungkin bisa tahu. Ya, jadi tolong ditahan supaya jangan di dekat-dekat situ. Siapa tahu dia dengar. Tapi positifnya apa? Kita bisa membisikkan doa-doa atau pesan-pesan pribadi kepada beliau. Dekat dengan telinga dibisikin. Misalnya papa, ya aku baik-baik aja, jangan khawatir tentang aku. Anak-anak udah gede semuanya. Dikasih penguatan begitu. Papa kalau mati aja pak, tenang aja pak. Seperti itu misalnya kan ya. Mati dengan kata yang halus gitu ya. Off you go. Saya pernah berbatak gitu betulan sama papa saya. Udah di dalam vegetatif begitu selama 3 hari. Matanya sudah melek tapi kering semuanya. Dokter bilang sudah diinduksi 14 tabung. Saya, anak tertua suruh ngambil keputusan, mau bagaimana? Nah saya bilang ke papa saya sambil menangis saya, papa kalau mau pergi, pergi. Kami sudah siap semuanya. Nggak usah dilekati lagi. Anak udah gede, mama baik-baik aja sama kami. Ya mungkin kelihatannya aneh gitu ya, tapi saya memberanikan diri melancang seperti itu. Setelah saya berdoa gitu, berbisik di papa seperti itu, saya mengambil keputusan. Dokter, sudah. Sudah ya, kalau udah ikhlas semuanya ya. Ini tabung terakhir. Kalau sudah habis tabung ini, induksinya itu jangan ditambah lagi. Karena disuntik itu terus, jantungnya berdetak terus. Tapi mungkin nggak mau pergi, nggak lancar. Anda harus berani ngambil keputusan seperti itu. Apalagi ada anak yang tertua di keluarga. Akhirnya setelah itu lepas, ya sudah, berangkat. Ya, oke. Berikutnya lagi kalau Anda mau minta maaf, mengungkapkan cinta, lakukan ketika beliau menjelang ajal. Ya, keluarga, sanak saudara kumpul semuanya untuk saling mendoakan. Dan kalau mendoakan, tolong menurut agama, keyakinan, kepercayaan masing-masing saja. Dan warning, jangan suka memindah agama orang lain ketika menjelang ajal. Itu sudah nggak fair sama sekali. Ini bisa kasus banyak sekali, ribuan kasus. Orang bapak ibu mau meninggal, anaknya tiga macam agamanya. Mau menurut agama siapa? Ikutin agama yang akan meninggal itu. Bukan agama saya, bukan agama kakak atau adik. Ya, hormatilah mereka sampai ajal mereka. Oh ini demi apa? Dipindah agama, pendetanya bilang begini. Udahlah, kenapa tidak dilakukan ketika masih hidup sadar seperti ini? Jadi fair gitu loh, bisa mikir sendiri. Ya, itu tidak membuktikan apapun, hanya membuktikan ego agama masing-masing saja. Ya.
Oke, terakhir Buddha mengatakan bukan ratapan, bukan tangisan, kesedihan yang bermanfaat bagi mendiang. Ya, bahkan itu membebani mendiang ketika keluarga terus bersedih. Itu ada di dalam Tirokuta Sutta di Petawatu. Ya, oke Bapak Ibu, kira-kira begitu. Kalau ada waktu lagi, 3 menit, dampingi yang berduka. Dampingi yang berduka, karena keluarga ini ya justru butuh penguatan mental ya. Sebagai umat Buddha yang baik, kita juga harus mendampingi mereka yang masih hidup ya. Dampinginya bagaimana? Bagaimana mengucapkan ikut berduka citanya kepada mereka ya. Pasti tanyakan ungkapan bela sungkawa kepada yang berduka cita. Ya, sebenarnya kalau kita bilang ikut berduka cita, itu kurang sesuai dengan sadama. Tidak sesuai dengan dhamma sejati. Karena Buddha tidak pernah mengajarkan kita ikut sedih ketika orang lain sedih. Buddha mengajarkan mudita cita. Orang gembira, kita ikut gembira. Bukan orang susah, kita ikut susah. Orang susah, kita harus karuna cita. Berolas asih, menolong dengan gagah berani. Tanpa ikut berduka cita. Domanasa itu kesedihan. Itu adalah musuh dari karuna. Ya, kayaknya kasihan, tapi air matanya, kesedihannya itulah yang Buddha bilang musuh dalam selimut bagi karuna adalah domanasa. Ya, jadi tidak usah latah ikut-ikutan, ikut berduka cita. Sabe sangkara anicca, gitu kan? No, itu salah juga Bapak Ibu. Sabe sangkara anicca itu bukan kalimat bela sungkawa. Cuma ada di umat Buddha Indonesia Bapak Ibu. Saya hidup di Myanmar 6 tahun. Di Thailand juga bertahun-tahun di sana. Saya bilang ada orang mati, teman saya, tetangga saya layat, dia bilang ikut Sabe Sangkara Anicca. Kenapa Mr. Handaka mau memberi ceramah Dharma ya? Oh bukan, ikut bela sungkawa, kondolen gimana ngomongnya? Anicca. Ya Anicca, kenapa? Maksudnya ya itu, maksudnya mengucapkan itu, nggak mudeng mereka gitu loh ya. Kenapa kita selalu Sabe Sangkara Anicca? Itu bukan kalimat bela sungkawa, tapi ajaran mengenai ketidaktetapan kehidupan. Dan konteksnya bukan hanya kematian. Vincent sudah menikah belum? Belum. Kamu bujangan sekarang. Suatu hari kamu menikah. Kalau kamu undang saya akan bilang, selamat, congratulations, Sabe Sangkara Anicca. Kok bisa Romo? Nah kan kamu bujang, sekarang kamu menikah kan ya? Ya atau Anicca kan? Kamu sekarang udah lulus kuliah. Belum, mau lulus nanti. Ya, Sabe Sangkara Anicca, congratulations Sabe Sangkara Anicca, kamu sudah punya gelar sekarang sarjana. Ya, gitu kan. Konteksnya bisa up, bisa down Bapak Ibu. Anicca itu kok anehnya di Indonesia dipakai hanya untuk duka cita. Ini ajaran dari mana? Tapi latah, ya sudah. Saya tidak menyalahkan gimana, tapi kita harus belajar kemajuan dhamma sejati lebih lanjut. Nah ngomongnya gimana? Ngomongnya nih beberapa proposal ya. Balawantu accantu. Artinya apa? Semoga tetap tabah. Bala itu kuat, stay strong pada keluarganya ya. Kemudian tadi itu ada juga di paritas ada nibanasa pawateti hotu. Artinya apa? Semoga melaju ke nirwana. Ya. Kemudian ada juga nih kalau di sanggah ada bilang juga sugating wa sagang lokang utaring wa upapajatu. Artinya apa? Semoga terakhir di tujuan baik di alam surga atau lebih dari itu. Lebih dari surga adalah nibbana. Atau yang gampang sekarang mulai populer adalah turut sangwega cita. Turut tergugah hati. Turut prihatin gitulah ya. Turut tergugah, sangwega, nah seperti itu. Nah tolong jangan pakai lagi kalau bisa Sabe Sangkara Anicca. Pakailah untuk Vincent kalau wisuda atau nikahan, buat tulisin kamu Sabe Sangkara Anicca. Oke, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Ya. Terakhir kita teruskan kebajikan almarhum mendiang ya. Leluhur kita itu, cita-cita luhur apa? Beliau belum tercapai, yang luhur, yang mulia kita teruskan terus. Sebagai dana, sebagai pati dana kita atas nama beliau, kita persembahkan kebajikannya pati dana. Pati dana orang terjemah sebagai pelimpahan jasa. Ini kurang tepat. Pati artinya adalah kebajikan, dana artinya adalah pemberian atau persembahan. Persembahan kebajikan, bukan pelimpahan jasa. Itu latah ya. Tapi bingung kalau pelimpahan jasa itu membingungkan. Sebenarnya persembahan kebajikan. Kita melakukan kebajikan dan kita persembahkan kepada beliau-beliau itu. Ya, secara tradisi kita bisa melakukan patidana, ya, peringatan kepangkatan mendiang gitu ya, setelah 3 hari, 7 hari, 49 hari, 100 hari, atau
3 bulan atau secara tahunan. Ya, dilakukan 1 kali 2 kali nggak apa-apa, mau rutin ya nggak apa-apa. Tapi itu bukan secara kanonik, secara Tipitaka nggak ada, itu tradisional aja. Tiap negara, tiap bangsa bisa berbeda-beda. Ya, ucapkan seperti ini doanya menurut Tipitaka bagaimana? Itu ada di dalam Tirokota Sutta juga di Kudakapata 7. Idang wo nyatinang hotu, sukita hontu nyatayo. Semoga ini untuk keluarga kami, semoga keluarga kami bahagia. Itu mantranya seperti itu. Kalau udah hafal nggak apa-apa. Intinya pokoknya ini untuk keluarga kami ini, sebut namanya, dan semoga beliau-beliau itu bahagia, bebas dari penderitaan. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Berakhir di sini sharing dhamma ini, kita ikutin persembahan kebajikan. Saya punya tradisi setelah selesai ceramah, saya persembahkan kebajikan ini kita patidanakan kepada tadi itu ya. Mari kita hening cipta sebentar untuk mempersembahkan kebajikan ceramah dhamma ini kepada para insan-insan terkasih yang telah mendahului kita. Kami akan selalu mengenang cinta yang telah kau berikan dengan takjub dan syukur, bukan dengan kesedihan. Sabe sata, maranamha, mucantu. Semoga semua makhluk terbebas dari kematian. Sadu, sadu. Ya, diumumkan. Demikianlah sesi Dhamma Desana yang disampaikan oleh Romo Handaka Wijananda. Romo memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab sekitar 10-15 menit. Jadi kita akan langsung masuki sesi tanya jawab karena berhubung waktu juga. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya baik secara lisan ataupun tertulis? Yang secara lisan mohon angkat tangan saja. Nanti akan dipersilakan ke depan dan bisa bertanya langsung kepada Romo. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Angkat tangan saja. Tidak ada? Atau apakah ada yang bertanya secara tertulis? Bisa kertasnya dioper ke depan? Tidak ada juga? Oh, ada? Ada? Ya, silahkan mumpung ketemu ya. Kita belum tentu ketemu lagi ya. Benar nih, ini salah satu perenungan ya. Satu perenungan bahwa perenungan tadi, yang penting kita eling mati atau maranasati ya, sadar kematian terus. Ya, kamu bacain aja. Kamu pilihkan, kamu bacakan. Yang pilihan, dasar pemilihan susah ya, moderator kan banyak pertanyaan. Kalau saya jadi moderator, satu, pertama yang lucu. Yang lucu. Terus yang mewakili kepentingan publik. Gitu. Yang kedua itu penting. Kalau pribadi-pribadi nanti kasih curhat aja, nanti saya jawab di luar. Ya, jadi saya rampungkan dulu. Salah satu cara untuk mengingat kita kematian tuh bisa datang kapan saja adalah last meeting recollection. Jadi perenungan pertemuan terakhir. Setiap kali saya bertemu seseorang atau keluarga sendiri, anak sendiri, istri sendiri, kalau saya mau pergi, saya selalu dalam hati merenung. Jangan-jangan ini pertemuan terakhir kami. Kok negatif thinking seperti itu? Bukan, ajaran Buddha tidak mengajarkan kenegatifan. Tapi juga tidak positive thinking. Ajaran Buddha itu mengajarkan realisme, realitas. Belum tentu kita ketemu lagi Bapak Ibu. Dengan pemikiran ini ada dua dampaknya. Kalau lain kali kita ketemu lagi, kita tidak menganggap take it for granted, tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng pertemuan kita ini. Wow, ternyata ketemu lagi, lebih mensyukuri. Wah Romo ketemu lagi, ya kamu ketemu tahun lalu ya, aduh masih hidup semuanya, kita senang gitu ya. Sukang gitu ya. Iya loh, saya lihat kadang-kadang beberapa teman saya kok udah nggak ada kemana ya. Oh meninggal Romo, kenapa? Kena COVID. Wow, ya kan ada gitu, wah kena jantung kemarin, kena brain stroke apa gitu ya. Udah berlalu gitu ya. Jadi nggak meremehkan setiap pertemuan. Tapi kalau besok ternyata nggak ketemu lagi, seperti bahwa teman saya dari kabarnya sudah meninggal, padahal saya ketemu baru bulan lalu, 3 bulan lalu, tahun lalu. Saya tidak menyesal. Karena ketika berpisah dulu, saya sudah sayonara dengan sepenuh hati. Seolah-olah tidak bertemu lagi. Tidak apa-apa. Off you go, my dear friend. My heart will always be with you. Jadi itulah dampaknya. Ya, selalu siap untuk menghadapi kematian yang kapanpun bisa terjadi.
Oke, mungkin ini pertemuan terakhir kita juga. Ada 1-2 pertanyaan, silakan Vincent. Baik Romo, saya langsung bacakan saja langsung semuanya ya. Yes. Nama budaya Romo, apakah surga dan nirwana sama? Dalam ajaran Buddhis, surga memiliki beberapa tingkatan. Apa perbedaan tingkatan surga tersebut? Lalu ada lagi, apakah rumah tangga bisa menjadi sotapanna di kehidupan sekarang? Bagaimana caranya? Sebab saya pernah mendengar ceramah Dhamma pentingnya menjadi sotapanna di kehidupan sekarang karena terbebas dari alam rendah setelah kematian di kehidupan ini. Mohon penjelasannya dan petunjuknya. Anumodana Romo. Iya. Tadi dia bilang pertama anumodami. Yang kedua bilang anumodana gitu ya. Orangnya sama? Sama? Enggak konsisten. Apa bedanya? Anumodana itu kata datar aja artinya itu gembira. Anumodana itu ikut gembira semacam itu ya, kayak mau dita-cita. Terima kasih gampangnya, terima kasih. Kalau orang India kuno ngomong terima kasih itu anumodana gitu. Artinya itu ikut gembira. Kalau anumodami itu, mi itu artinya mi, aku. Jadi saya berterima kasih. Jadi yang betul mana? Kalau dia dari hati ngomong saya, aku berterima kasih. I thank you, anumodami. Kalau thank you, anumodana. Oke, jadi ngerti ya. Kalau orang banyak, bagaimana? Anumodami, kami. Aku jadi lupa. Kami apa? Orang banyak plural ya. Ya sudah lupa, lain kali. Anumodamha. Semacam itu. Ya. Oh, tadi pertanyaan, beda surga sama neraka. Surga itu alam-alam kehidupan, kalau Anda lihat 31 kosmologi Buddhis, itu 31 alam kehidupan. Kita ini di alam kelima. Di bawah itu alam neraka, kedua alam binatang, ketiga alam hantu, keempat alam asura atau raksasa gitu ya, kelima alam manusia. Nah, alam 6 sampai 31 itu alam dewa, yang terakhir tinggi-tinggi disebutnya Brahma. Itu dewa tinggi. Nah, nirwana itu bukan di 31 alam. Nirwana adalah suatu keadaan yang di luar 31 alam kehidupan ini, di luar surga. Apakah itu tempat? Itu bukan tempat, tapi suatu keadaan batin. Suatu keadaan, suatu elemen begitu. Yes. Ada nibbana dhatu itu elemen. Itu ada apa tidak ada? Ada. Itu ada. Tapi beda, bukan dimensi yang sama dengan surga, neraka, alam manusia begini. Ya. Tapi di situ susah dideskripsikan ya. Nibbana itu artinya padam. Tapi intinya kalau kita hidup ini, kita secara hidup bisa enggak kita mengalami nibbana? Bisa. Karena nibbana itu bukan alam khusus gitu. Tapi kita hidup, kita masuk surga bisa enggak? Enggak bisa, harus mati dulu baru masuk surga. Tapi keadaan batin kita bisa seperti para dewa, seperti para Brahma bisa ketika masuk meditasi atau berbuat baik. Tapi ketika kita hidup, kita bisa menikmati atau mengenyam nibbana dengan cara yaitu ketika apa itu definisi nibbana? Nibbana ini adalah yang paling gampang definisinya adalah ya ada 33 definisi mengenai nibbana di dalam sutta. Tetapi ini Anda bingung malah nibbana contohnya asangkarang, abutang, ya toh, ajatang, yang tidak terlahir, tidak tersusun, tidak terwujud, macam-macam. Anda tahu yang tidak itu ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti kan? Nah, tapi yang paling gampang adalah jawaban Ayasma Sariputta kepada seorang biku bernama namanya Jambu gampangnya, Jambu Kandaka gitu ya. Ya, Bante Jambu ini tanya, nibbana itu apa toh? Saya tuh nggak mudeng. Ayasma itu yang mulia, venerable gitu ya. Bante gitu ya. Jadi nibbana adalah keadaan pikiran yang aloba, adosa, amoha. Terbebas dari ketamakan, kebencian, dan kebingungan, kegelapan, kegalauan, kekeliruan. Nah itu aja. Aloba, adosa, amoha. Kapan? Anda bisa itu saat ini nggak? Bisa. Saat ini juga Anda aloba, adosa, amoha. Anda berarti berada di dalam nibbana. Buddha Gautama sendiri umur 35 tahun menembusi nibbana itu, saat itu pikirannya bersih, tidak ada loba dosa moha, tidak ada lodomo lagi, ya. Beliau menjadi Buddha sampai beliau meninggal, mangkat pada waktunya itu umur 80 tahun itu namanya parinibbana. Artinya apa? Padam akhir. Parinibbana itu bedanya apa dengan nibbana 35 tahun itu? Bedanya tubuhnya ikut terurai. Itu aja. Tapi keadaan batin aloba dosa mohanya tetap di-maintain. Seperti itu. Ya, jadi nibbana itu keadaan yang lebih tinggi, lebih mulia daripada surga. Karena surga pun, dewa-dewi pun, para Brahma pun belum terbebas dari lodomo, 3 akar kejahatan itu. Masih ada dewa yang sedikit nakal, sedikit serakah gitu, masih ada. Atau Brahma-Brahma yang agak galau, agak bingung,
masih ada. Ya, jadi manusia pun bisa lebih tinggi daripada dewa dan Brahma kalau kita punya batin yang aloba, adosa, amoha. Ya. Yang berikutnya pertanyaan mengenai menjadi sotapanna. Ya, ini topik favorit saya. Saya sarankan Bapak yang tanya tadi itu ya, masuk ke YouTube saya Buddha Vision, Anda cari menjadi sotapanna ya, Handaka Wijananda gitu, cari di YouTube gitu ya, menjadi sotapanna pada kehidupan ini juga. Ini penting, itu saya ngomong di situ kira-kira 2 jam, bagaimana cara menjadi sotapanna. Dan itu sangat dianjurkan oleh Buddha dan sangat dimungkinkan, Bapak Ibu. Ya, kalau ada Buddha titip pesan ke kita sebelum beliau meninggal dunia parinibbana itu, beliau kalimat terakhirnya mengatakan begini. Waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Artinya apa? Segala yang tersusun ini akan luruh. Maka berjuanglah dengan tanpa lengah. Berjuang untuk apa? Nah, dalam suta-suta kita tahu berjuang untuk mencapai level aman pertama, yaitu sotapanna, pemasuk arus, menjadi suciwan nomor 1. Ada 4 tataran suciwan, sotapanna, sakadagami, anagami, dan arahanta. Ya, yang pertama ini dulu, masuk arus dulu, menjadi pemenang arus dulu. Ya, arus dunia ke sana. Saya memenangkan arus, tidak ikutin arus duniawi, tapi keluar memenangkan arus. Tapi istilahnya masuk arus itu ya ada juga bilang memenangkan arus atau masuk arus. Arus yang kecil, arus yang para suciwan ini sedikit, yang banyak itu kita nggak ikut-ikutan, sudah bisa winning the stream gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau kita di situ berada menjadi sotapanna, suciwan nomor 1 ini, jaminannya adalah kita maksimum akan lahir mati itu 7 kali di dalam kehidupan ini atau di alam dewa. Bisa 6 kali, bisa 5 kali tergantung usaha Anda ketika menjadi sotapanna, bisa ada akselerasi percepatan. Yang kedua, Anda mati dalam keadaan apapun, Anda tidak mungkin jatuh ke dalam alam apaya atau alam dunia hilang, the lost world. Alam binatang, alam neraka, alam hantu, alam asura, tidak mungkin jatuh alam derita itu. Ya. Kemudian Anda pasti tadi, maksimum 7 kali, Anda pasti menjadi suciwan tertinggi, araha, dalam salah satu kehidupan Anda. Dan Anda hanya bisa memastikan Anda menjadi sotapanna, Buddha selalu bilang, di kehidupan ini juga, saat ini juga. Itulah target Anda. Kalau kehidupan berikutnya kan tidak tahu, belum tentu kita punya kesadaran ini, belum tentu ketemu jalan dhamma ini, ya. Jadi harus Buddha bilang ditewadame, artinya apa? Dalam kehidupan ini juga, in this very life. Usahakan itu, mumpung kita punya kesadaran dhamma ini. Ya, itu mungkin nggak? Mungkin sekali, Bapak Ibu. Jangan bilang itu nggak mungkin, itu hanya para samana, para biku. Enggak. Banyak biku ya belum bisa mencapai itu. Mereka mencapai itu kepengen jadi sotapanna. Dan perumah tangga, upasaka, upasika kayak you and me begini, mungkin nggak? Wah, sangat mungkin. Nggak usah jadi biksu, bisa banget. Bisa banget. Anda lihat tutorialnya di situ, di YouTube itu detail. Masih bisa menikah enggak? Masih bisa menikah. 3 kali, 4 kali enggak apa-apa menikahnya. Sotapanna masih bisa menikah. Masih boleh menangis enggak kalau sedih? Sotapanna masih bisa menangis. Yang sudah enggak bisa menangis itu anagami. Yang sudah enggak bisa menikah, ada nafsu birahi itu 0 itu anagami, nomor 3. Kalau 1 tuh masih bisa, natural. Anak meninggal, anak lapidika, sotapanna, anak meninggal beliau juga menangis. Bhante Gotama meninggal, Ayasma Ananda yang sotapanna, masih sotapanna juga menangis terseduh-seduh sampai dihibur oleh Buddha sendiri. Jadi masih bisa. Tetapi tentu syaratnya apa? Yang secara umum adalah punya unshakable faith, keyakinan tak tergoyahkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ini. This is the way. This is the way of the Buddha. This is the way I live my life. Nah, sudah tak tergoyahkan di situ. Bukan fanatisme membuta, tapi keyakinan dalam Dhamma sejati tidak mungkin ada kefanatikan. Ya, jalan dhamma ini. Kemudian syarat berikutnya adalah beliau itu sudah tidak atau tipis sekali egonya. Keakuannya tipis sekali. Pandangan keliru terhadap kedirian, keberadaan aku ini sudah sangat tipis. Belum 0. Kalau 0 itu sudah arahat. Kalau sotapanna itu sudah tipis, mengikis. Loba dosa moha juga terkikis semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak punya kemelekatan terhadap ritual, terhadap upacara, terhadap kebiasaan, habit positif sekalipun. Ya,
Habit positif pun bisa jadi kemelekatan pada dalam ajaran Dhamma ini. Boleh dilakukan tapi tidak boleh dilekati. Kita harus bisa menyayangi tanpa melekati. Ya, mesti bisa punya istri, mesti bisa punya anak, tapi tidak melekati. Bisa to love and to let go. Ya, to love and to let go. Nah, itulah ciri-ciri seorang Sotapanna. Latihan. Dan saya katakan pada ibu bapak semuanya, Sotapanna itu sangat memungkinkan dicapai dalam kehidupan ini juga. Sadu, sadu. Terima Satu kasih lagi? Romo atas jawabannya. Romo, saya ada pertanyaan boleh? Oh, kamu? Ya. Oh iya, masih banyak. Ya udah kamu Udah aja. Romo, udah. Oh, iya. Dia mau tanya Romo, kapan rencananya Ehipasiko akan mengundang Ajahn Brahm kembali ke Indonesia? Kita harus menjaga dua, iklim di sini dan iklim di sana. Ya kan, Ajahn Brahm sendiri sudah mulai membuka retret di sana, tapi masih di Australia, di Perth. Jadi belum ke Hong Kong, belum bisa ke luar negeri, ke Singapura begitu. Ya, kita tetap komunikasi kok. Saya masih milih-milihan sama Ajahn Brahm. Bukan setting ya, tapi kalau acara penting apa, karena kita mau nyumbang, kita mau minta buku apa atau approval apa, dan juga Ajahn Brahm Ali. Terakhir kan Ajahn Brahm Ali sebelum COVID, Mancara mau bikin di sini kan, waktu itu sudah bikin poster segala macam, tapi gagal gara-gara lockdown pertama kali. Terus kemungkinan tahun depan saya akan coba ya bikin retret, kalau nggak bisa talk show ya retret gitulah ya, nggak usah banyak orang, paling 100-200 orang sesuai protokol kesehatan ya di sebuah hotel atau pusat meditasi gitu, saya rasa bisa dimungkinkan. Thank you for reminding, nanti moga-moga tahun depan ya Ajahn Brahm bisa datangin Indonesia lagi. Terima kasih Romo. Ya. Ya, baiklah, demikianlah ceramah damai yang disampaikan oleh Romo Handaka Wijananda. Romo, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Pelita Masuka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas dhamma desa yang telah disampaikan. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama ya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu ya. Ingat ya pokoknya ya. Apa tuh? Today, tonight, tomorrow. Buddha, Dhamma, Sangha. Thank you, see you, love you.